Bab 701, Bantuan. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Seorang perwira mendatangi Lai Mingyi dan berbicara dengan nada mendesak, tidak bagus. Komandan, para zombie sedang mendaki gunung. Apa? Wajah Lai Mingyi berubah saat mendengarnya. Medan yang dipilih Lai Mingyi untuk dijadikan pertahanan itu sempit, dan satu-satunya jalan keluar adalah melalui lembah sempit di dalam ngarai. Biasanya, para zombie itu bodoh dan biasanya akan mencoba menerobos lembah. Namun, gerombolan itu sebenarnya mencoba mendaki gunung, yang merupakan pikiran yang menakutkan bagi pasukan Lai Mingyi. Hanya mempertahankan ngarai saja sudah menyebabkan Lai Mingyi kehilangan lebih dari 100 prajurit, di samping hancurnya berbagai perangkap dan struktur pertahanan. Jika para zombie benar-benar mendaki gunung, seluruh brigade akan berada dalam bahaya. Pasukan yang dikomandoi Lai Mingyi terlalu sedikit dibandingkan dengan 2 juta zombie. Ada perbedaan 1:1000, dan tanpa keunggulan medan, peralatan, dan kecerdasan, mereka pasti sudah lama musnah. Pada saat ini, komandan lain menyerbu ke pusat komando dan berseru dengan gembira, "Komandan Brigade! Komandan Brigade! Pemimpin ada di sini! Pemimpin telah tiba dengan bala bantuan! Dia telah menghancurkan pasukan zombie utama dan ada di sini untuk membantu kita! Hebat! Hidup pemimpin! Ya ampun! Pemimpin! Petik 2 petik 2. Pusat komando segera bersorak. Di tengah situasi mereka yang paling buruk, Yue Zong secara pribadi memimpin pasukan untuk datang membantu mereka, meningkatkan moral mereka hingga ke puncak. Lai Mingyi bersemangat tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa? Pemimpin telah menghancurkan pasukan zombie utama. Bagaimana mungkin? Ada lebih dari 10 juta zombie di sana. Orang-orang lainnya menjadi tenang dan melihat ke arah perwira itu dengan rasa ingin tahu. Hanya melawan 2 juta zombie saja sudah membuat mereka kewalahan, yang membuat prajurit-prajurit sekarat setiap detik. Mereka merasa sangat sulit melawan gerombolan ini yang memiliki komandan yang cerdas di belakang mereka. Yue Zong telah memberitahu Lai Mingyi dan yang lainnya untuk bertahan selama 3 hari, setelah itu mereka harus mengungsi. Namun, siapa yang tahu bahwa dalam waktu singkat, mereka sudah mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, Yue Zong entah bagaimana berhasil menghancurkan pasukan utama, dan mereka semua tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Petugas itu menjawab, pemimpin telah langsung memerintahkan serangan nuklir pada komandan gerombolan, yang langsung memusnahkan pengendali utama. Gerombolan itu segera berhenti setelah itu. Rudal nuklir. Ketika para pejabat mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Mereka semua tahu jenis kerusakan dan efek jangka panjang dari senjata nuklir. Yue Zong benar-benar dipaksa sejauh ini, tampaknya itu tidak sesederhana yang mereka kira. Di sisi lain, menggunakan rudal nuklir untuk mengalahkan 10 juta zombie adalah pilihan yang tepat. 20 Thunder Fighter menjatuhkan bom cluster di mana-mana atas instruksi Liu Yuemei, memusnahkan Z-Type. Setelah gerombolan itu kehilangan sekitar 200 Z-Type, Z3 utama yang memegang kendali dengan cepat mencoba melarikan diri, tetapi hancur berkeping-keping oleh roket yang ditembakkan oleh 20 Thunder Fighter. Saat Z3 terbunuh, gerombolan zombie langsung hancur, dengan ratusan ribu mencoba melarikan diri di bawah instruksi Z-Type yang masih hidup, sementara sebagian besar berdiri diam dan tidak bergerak lebih jauh. Kuat, di dalam pusat komando, semua orang melihat massa besar zombie berhenti, seolah-olah mereka adalah boneka yang kehilangan talinya, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini Yue Zong, Lai Mingyi, patuhi perintahku, kirim 1 kompi untuk membantu brigade kelima, dan 1 kompi lagi untuk membantu brigade keempat. Pasukan yang tersisa akan membersihkan tempat ini. Lai Mingyi menjawab dengan suara lantang, siap. Pemimpin, karena Yue Zong telah memberikan perintahnya, Lai Mingyi tinggal mengikutinya. Di dalam Thunder Fighter, Yue Zong berbicara kepada Zhao Tiangang, ke brigade ketiga. Zhao Tiangang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, pemimpin, hari sudah larut. Anda harus kembali untuk memulihkan diri. Amunisi kita juga perlu diisi ulang. Setelah 2 pertempuran besar, 20 Thunder Fighter telah menghabiskan banyak amunisi dan bahan bakar mereka. Mereka harus mengisi ulang sebelum dapat melanjutkan. Lebih jauh, Zhao Tiangang tahu kondisi Yue Zong serius, membutuhkan istirahat dan pemulihan. Dia belum pernah melihat seseorang yang dadanya tertusuk dan tetap hidup. Dia tahu bahwa meskipun Yue Zong masih belum mati, dia pasti kesakitan,
terbukti dari banyaknya keringat. Bai Xiaozeng mengerutkan kening dan menjawab, benar. Bos, Brigade ketiga penuh dengan orang-orang Mongolia dan dulunya adalah musuh kita. Baguslah kalau kekuatan mereka terkuras habis oleh para zombie. Sementara kamu benar-benar terluka parah. Kamu butuh istirahat. Brigade ketiga dibentuk dari pasukan Mongolia, komandan mereka Hu Erran. Karena mayoritas dari mereka adalah orang Mongolia, meskipun Yue Zong menempatkan beberapa komandan Han, sisanya masih sangat setia kepada Hu Erran. Meskipun mereka dulunya adalah musuh, Yue Zong tidak bisa tidak mengagumi karisma Hu Erran sebagai seorang pemimpin. Mereka memiliki sifat independen yang kuat dan memiliki potensi untuk memberontak. Oleh karena itu, Yue Zong selalu waspada terhadap mereka. Banyak pasukan juga tidak menganggap Brigade ketiga sebagai rekan mereka. Bai Xiaozeng sendiri memandang mereka dengan hina, bahkan lebih rendah dari pasukan harimau serigala yang terdiri dari mantan anggota batalion sampah. Bagaimanapun, mereka adalah risiko. Yue Zong mengerutkan kening, terlepas dari siapa mereka, selama mereka belum memberontak, mereka adalah pasukanku dan rekanmu. Mengenai rekan-rekan kita, tidak masalah-masalah apa yang kita hadapi, kita perlu memprioritaskan misi dan merayakan keberhasilan bersama. Saling mendukung. Hanya dengan cara seperti itu pasukan kita akan tetap bersatu, dan benar-benar menjadi satu pasukan yang bersatu. Ini masalah prinsip. Biarkan sisa prajurit petir kembali untuk mengisi bahan bakar dan tenaga. Geng Zhaotian, bawa aku ke area Brigade ketiga. Ini perintah. Batuk-batuk. Meskipun dia waspada terhadap mereka, dia tidak dapat menyangkal banyak kontribusi yang telah mereka lakukan untuknya. Hu Erran telah memimpin Brigade ketiga untuk merebut kembali banyak kota. Agar tidak memberi Yue Zong alasan untuk mengalahkan mereka, Hu Erran telah memimpin Brigade ketiga dalam beberapa ekspedisi dengan sekuat tenaga, membunuh zombie. Meskipun peralatan mereka mungkin tidak setara dengan resimen pertama atau Brigade kedua, jumlah zombie yang mereka bunuh tidak kalah banyak. Selama periode perang ini, Yue Zong pasti akan melakukan sesuatu untuk menembak kakinya sendiri. Setelah selesai berbicara, dia terserang batuk lagi, muntah darah, dan keringat mengalir di wajahnya seperti hujan. Zhao Tiangang tidak berani melawan, dan segera mengarahkan Thunder Fighter ke arah itu sambil menjawab, ya. Pemimpin, 19 Thunder Fighter lainnya segera kembali, sementara Zhao Tiangang membawa Yue Zong ke Brigade ketiga. Ngarai Su Yuan, sekarang, seluruh ngarai Su Yuan telah berubah menjadi pemandangan yang seperti neraka, karena suara tembakan terdengar di mana-mana, mayat-mayat berserakan di tanah. Sejumlah roket menghantam zombie yang padat, menghancurkan ratusan dari mereka menjadi berkeping-keping, namun, lautan yang tak berujung terus mengisi celah-celah itu. Ada banyak jebakan dan bangunan yang telah dikuasai oleh zombie, dan zombie tidak hanya melanjutkan perjalanan mereka melalui lembah tetapi juga ke kedua sisi. Zombie biasa tidak akan memanjat bukit, namun, para devourer dan hunter dapat mendaki bukit-bukit itu dengan mudah saat mereka menerjang para prajurit. Hu Erran telah memimpin pasukannya melawan pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya melawan para zombie sebelumnya, melawan para devourer dan hunter, mereka agak siap. Para devourer dan hunter belum memanjat jauh, ketika area tempat mereka berada tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat, menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Di seluruh dua bukit di kedua sisi lembah, Hu Erran telah lama menanam sejumlah besar ranjau darat serta bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh. Saat para zombie yang berevolusi mencoba menyerang, dia akan menyebabkan jebakan itu meledak. Bahkan saat itu, terlepas dari semua persiapannya, sejumlah zombie yang berevolusi berhasil melewati bukit-bukit dan memulai serangan mereka terhadap para prajurit Brigade ketiga. Setiap zombie itu sangat kuat dan mereka dengan mudah membantai sejumlah prajurit biasa dari Brigade ketiga sebelum para ahli turun tangan untuk melakukan serangan balik. Hua Bulaci sangat cemas saat dia mendesak, Khan Agung. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita teruskan, kita akan musnah. Ayo kabur. 2 juta zombie itu seperti lautan, dan bahkan setelah semua persiapan Hu Erran, banyak prajurit yang tewas akibat serangan zombie yang tak kenal ampun. Setelah bertempur seharian penuh, Brigade ketiga telah kehilangan 500 orang, murni karena pertempuran. Hal yang menakutkan tentang melawan zombie adalah selama seseorang tergores, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Yue Zong berhasil hidup setelah ditebas oleh Feng Bo karena dia telah menggunakan vaksin G,
dan dia telah mengembangkan antibodi terhadap virus zombie, dan dia tidak bisa lagi berubah menjadi satu. Tatapan Hu Erran tampak rumit saat ia mengamati garis depan, sebelum ia berkata, tidak. Kita harus bertahan. 3 hari. Berapapun harganya, kita harus bertahan selama 3 hari. Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh rakyat Dataran Tengah. Kita hanya bisa menang. Bahkan jika aku mati, kita pasti tidak boleh mundur. Hu Erran dulunya adalah pemimpin Dataran Tengah, dan ia bisa melihat gambaran besarnya. Ia tahu dengan jelas bahwa begitu mereka kalah dalam pertempuran ini, para penyintas biasa di Dataran Tengah tidak akan punya kesempatan. Demi gambaran besar dan rakyat, ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Hua Bulaichi berteriak, Han Yang Agung. Tidak ada gunanya, Yue Zong tidak pernah menganggap kita sebagai salah satu darinya. Senjata dan perlengkapan kita tidak dapat dibandingkan dengan resimen pertama maupun brigade kedua, bahkan brigade keempat dan kelima memiliki perlengkapan yang lebih baik dari kita. Tidak ada gunanya mengorbankan diri kita untuknya. Dia akan memanfaatkan para zombie untuk melemahkan kita, dan tidak akan menyelamatkan kita sama sekali. Mendengar perkataan Hua Bulaichi, komandan batalion ketiga lainnya mulai bimbang. Mereka tahu bahwa Yue Zong memang berhati-hati terhadap mereka. Jika bukan karena jumlah zombie yang akan mereka hadapi mencapai 2 juta, dia tidak akan memperlengkapi mereka dengan begitu murah hati. Mereka juga khawatir Yue Zong akan meninggalkan mereka, membiarkan zombie itu melemahkan mereka, sebelum mengambil kesempatan untuk menghabisi mereka. Inilah tragedi pasukan mereka. Mereka harus mengkhawatirkan perlengkapan, perbedaan perlakuan, dan bahkan kemungkinan ditinggalkan. Yang terburuk adalah diperlakukan sebagai umpan meriam. Hu Erran mempertahankan posisinya. Memerintahkan dengan dingin, jangan mundur. Tepat saat Hua Bulaichi hendak mencoba membujuknya lagi, seorang perwira menyerbu dengan bersemangat, pemimpin ada di sini. Dia di sini untuk membantu. Syukurlah, pemimpin ada di sini. Dia benar-benar tidak meninggalkan kita. Panjang umur, petik 2 petik 2. Ketika mereka mendengar ini, pusat komando langsung bersorak. Begitu Yue Zong datang sendiri, itu berarti dia tidak akan menyerah pada mereka. Komandan melanjutkan, ada berita dari pihak pemimpin sebelumnya, mereka telah mengalahkan kekuatan pendorong utama para zombie, dan telah membantu brigade kedua mengalahkan area kedua. Benarkah? Tidak dapat dipercaya. Bagaimana itu tidak mungkin? Tidak mungkin. Petik 2 petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua komandan berdiskusi, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka semua bersumpah tentang teror para zombie. Setelah menghadapi mereka dari dekat di garis depan, 2 juta zombie sudah cukup untuk membuat mereka putus asa, dan mereka bahkan tidak percaya diri untuk bertahan selama 3 hari. Yue Zong harus berhadapan dengan jumlah yang 10 kali lipat, namun dia berhasil mengalahkan mereka. Mata Hu Erran dipenuhi dengan kecurigaan, saat dia bertanya, apakah pemimpin mengatakan bagaimana dia mengalahkan mereka. Meskipun dia tidak percaya bahwa Yue Zong telah mengalahkan para zombie dengan begitu mudah, dia tahu Yue Zong tidak akan menganggapnya sebagai lelucon. Petugas itu menjawab, rudal nuklir. Pemimpin telah menembakkan rudal ke zombie yang memimpin, dan langsung mengalahkan mereka dalam satu gerakan. Bom nuklir. Ketika mereka mendengar ini, semua petugas merasa hati mereka menjadi dingin. Itu adalah senjata buatan manusia yang mengerikan. Selama ini, mereka telah menggunakan taktik dan strategi militer, dan tidak akan pernah menyangka Yue Zong benar-benar akan menembakkan rudal nuklir ke Tiongkok sendiri. Hua Bulaichi menjadi pucat, tidak berani mengatakan apapun lagi. Yue Zong benar-benar telah menggunakan ini, dia jelas terpojok. Jika dia menggunakannya untuk melawan mereka, brigade ketiga tidak akan selamat. Hu Erran merasa merinding, bom nuklir. Sungguh keputusan yang kejam. Dampak senjata nuklir terhadap lingkungannya sangat dahsyat. Hu Erran tahu bahwa jika ia berada di posisi Yue Zong, ia tidak akan dapat membuat keputusan seperti itu dengan mudah. Begitu senjata nuklir digunakan, area yang terkena dampak akan menjadi gurun setidaknya selama 100 tahun. Lebih jauh lagi, tidak pasti jenis mutasi apa yang akan terjadi di sekitarnya. Pemimpin ada di sini, cepat sambut dia. Tidak lama kemudian, Yue Zong tiba di depan pusat komando di Thunder Fighter. Salam untuk pemimpin. Saat ia turun, para komandan brigade ketiga segera maju untuk menyambutnya. Hu Erran menatap Yue Zong sekilas dan berseru, pemimpin. Kau terluka. Sekarang, meskipun Yue Zong telah berganti ke seragam baru,
setiap langkah yang diambilnya membuatnya meringis, dengan keringat mengalir di dahinya sementara Bai Xiao Zheng menopangnya. Hu Erran tahu bahwa Yue Zong adalah yang terkuat di antara mereka, dan bahkan melawan para Rasul Kok, ia masih punya cara untuk menghadapi mereka. Namun sekarang, dia jelas terluka parah. Bai Xiao Zheng dengan dingin memerintahkan, pemimpin terluka parah saat melawan komandan gerombolan zombie utama, namun, dia bersikeras datang ke sini untuk mendukung pasukanmu. Hu Erran, pemimpin telah memberi perintah agar kalian mempertahankan posisi di sini selama sehari. Bisakah brigade ketiga kalian mencapainya? Yue Zong terluka parah. Ketika Hu Erran mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Dia menjadi gelisah, bagaimanapun juga, dia juga seorang panglima perang, dan dari waktu ke waktu, dia masih berpikir untuk membangun kembali Kekaisaran Mongolia besar. Sampai sekarang, dia telah melaksanakan tugasnya untuk Yue Zong karena dia dipaksa. Karena Yue Zong sekarang terluka, itu adalah kesempatan besar baginya. Jika dia bisa mengalahkannya, faksi Yue Zong akan terpecah, dan dia memiliki kesempatan untuk membangun kembali Mongolia. Ketika dia memikirkan kemungkinan membangun kembali Mongolia, mulut Hu Erran menjadi kering dan detak jantungnya bertambah cepat. Meskipun dia adalah komandan brigade ketiga, karena kehati-hatian dan kewaspadaan yang ditunjukkan semua orang kepada mereka, dia tidak merasa seolah-olah dia bisa hidup bebas, tidak seperti ketika dia menjadi raja. Mata Hu Erran bersinar dengan kilatan ganas, saat dia melihat ke arah Yue Zong, hanya untuk menemukan Yue Zong tersenyum, tetapi tidak tersenyum, padanya. Tatapannya mendarat pada orang-orang di samping Yue Zong, dan ambisi yang muncul di hatinya segera padam. Di samping Yue Zong berdiri Ji Qingwu dan Yin Xuang. Hu Erran telah melihat sendiri bagaimana Yin Xuang dapat memukul seorang rasul. Jika dia menjadi gila di sini, seluruh brigade ketiga mungkin tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Dia tidak percaya diri untuk menghadapinya secara langsung juga. Hu Erran segera menyingkirkan pikiran apapun yang ada di benaknya, saat ia mengumpulkan bawahannya dan memberi hormat pada Yue Zong, menjawab dengan hormat, "Ya, kami berjanji untuk memenuhi misi kami." Yue Zong menatapnya dan berpikir dalam hati, dia masih ambisius seperti biasa, dan cukup pintar. Jika Hu Erran berani bertindak melawan Yue Zong, maka Yue Zong akan punya alasan untuk menghabisi Hu Erran dan anak buahnya, menyingkirkan brigade ketiga atas nama darurat militer. Namun, Hu Erran tidak terpancing, dan dengan demikian, Yue Zong juga tidak punya alasan untuk menjadi gila. Tentu saja, dengan kekuatan Yue Zong saat ini, ia masih bisa memaksakan pembersihan pada brigade ketiga. Namun, hal itu mungkin menyebabkan orang-orang lain yang telah tunduk padanya merasa khawatir, dan kepercayaan padanya akan sangat terpengaruh. Begitu itu terjadi, fraksinya akan mulai perlahan terkikis. Lagi pula, siapa yang mau mengikuti pemimpin yang mengingkari kata-katanya? Janji-janjinya tidak akan berarti apa-apa saat itu. Saat ia pergi ke garis depan, moral brigade ketiga langsung melesat, dan kecakapan tempur mereka meningkat 30%, membasmi beberapa gelombang zombie dengan mudah. Karena dia telah turun sendiri, itu berarti dia tidak akan meninggalkan brigade ketiga, oleh karena itu, para prajurit jauh lebih bersedia untuk memberikan segalanya. Segera setelah itu, malam tiba. Saat hari mulai sore, suar ditembakkan ke langit, menerangi seluruh ngarai Suyuan. Di bawah komando tipe Z, para zombie melanjutkan serangan tanpa henti mereka di ngarai Suyuan. Efektivitas tempur manusia akan terpengaruh di malam hari. Selain itu, mereka telah bertempur sepanjang hari. Semua orang kelelahan, dan jumlah korban meningkat. Hu Erran hanya bisa mengerahkan kelompok tambahan untuk membantu para prajurit di garis depan, sementara mereka perlahan menyerah di titik demi titik. Hu Erran menyiapkan banyak barel minyak di setiap titik pertahanan. Setiap kali zombie menyerbu suatu tempat, dia akan membakar tempat itu, membakar zombie. Hanya saja jumlah mereka terlalu banyak, dan brigade ketiga benar-benar kekurangan senjata. Senjata berat mereka tidak dapat dibandingkan dengan 4 brigade lainnya, dan di bawah serangan zombie yang seperti gelombang, mereka hanya dapat meninggalkan pos demi pos. Pasukan ketiga telah musnah. Peleton pertama telah kehilangan 5 orang. Peleton kedua meminta bantuan. Peleton ketiga meminta tembakan artileri. Petik 2 petik 2. Mengikuti arus pertempuran, jumlah panggilan bantuan mulai mengalir masuk, dan wajah Hu Erran semakin pucat setiap detiknya. Setelah ragu-ragu,
Hu Erran berjalan ke arah Yue Zong dan berseru dengan getir, "Pemimpin. Aku khawatir brigade ketiga kita akan mengecewakanmu. Gerombolan zombie terlalu kuat, dan kita mungkin tidak akan mampu bertahan melewati malam ini. Pemimpin, mohon bersiap." Gerombolan zombie itu seperti lautan ombak, tak kenal lelah dan tak kenal istirahat. Jika itu manusia, setelah kehilangan sejumlah tertentu, sisanya akan segera mundur. Namun, gerombolan itu tidak mengenal rasa takut dan akan terus menyerang. Meskipun banyak dari mereka yang hancur berkeping-keping, mereka tidak memiliki masalah psikologis, maupun stamina manusia, dibandingkan dengan manusia yang bergantung pada keduanya. Dalam perang antar manusia, kedua belah pihak perlu bertahan sambil beristirahat, oleh karena itu pertempuran bisa berlangsung selama berhari-hari. Namun, melawan zombie, adalah mungkin untuk menentukan pemenang dalam sehari, apakah zombie akan musnah atau manusia akan kewalahan. Setelah kiamat, bahkan pertempuran telah berubah dan bermetamorfosis. Yue Zong menjawab dengan sungguh-sungguh, "Tunggu. Bala bantuan kita akan datang." Hu Erran terkejut, "Bala bantuan? Apa itu sebenarnya?" "UFO. Tidak. Apakah itu tahta Tuhan?" Petik 2. Tepat pada saat itu, serangkaian diskusi mulai pecah di antara para prajurit. Di langit, benteng langit yang besar melayang, dengan cepat mendekati ngarai Suyuan. Ketika para prajurit melihat benteng langit, mereka terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka menemukan benda ini. Itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah sebelum kiamat. Tiba-tiba, sejumlah lubang terbuka di sisi benteng, karena banyak senapan mesin, senapan laser, dan meriam laser muncul. Pada saat berikutnya, benteng langit mulai menghujani para zombie dengan hujan peluru dan sinar laser, menghancurkan area yang luas. Hong! 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 Seolah-olah sedang menjalani baptisan, seluruh gerombolan itu diledakkan tanpa ampun. Hu Erran menatap benteng langit yang perkasa di atas langit dan hatinya bergetar, senjata perang yang mengerikan. Apakah ini bala bantuan yang dia maksud? Kekuatannya terlalu besar, hanya benteng langit itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh brigade ketiga, dan setelah menyaksikan kehebatan benteng langit, Hu Erran mengubur ambisinya jauh di dalam hatinya, terlalu kuat. Sungguh benteng langit yang mengerikan. Chen Yan, komandan di dalam benteng langit menyaksikan para zombie di bawah terbuang sia-sia, hatinya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan benteng langit untuk pertempuran, dan mereka telah mengisinya dengan amunisi dalam jumlah besar. Saat mereka terbang melintas, peluru dan bahan peledak yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menghancurkan para zombie hingga berkeping-keping. Para prajurit di atas benteng langit bersorak-sorai saat mereka melihat para zombie berhamburan. Saat itu muncul, gerombolan zombie itu berhenti bergerak. Para prajurit dari brigade ketiga juga menjadi segar kembali dan bertahan sepanjang malam. Keesokan paginya, Yue Zong telah mengirim Liu Yuemei yang telah beristirahat dan memulihkan semangatnya, mengirim 20 pejuang petir saat mereka memulai serangan mereka terhadap gerombolan itu, menemukan tipe Z. Saat ledakan terdengar, tipe Z disingkirkan satu persatu, dan seluruh gerombolan itu segera hancur. Saat mereka mengalahkan para zombie yang menghadapi brigade ketiga, Yue Zong segera membawa Liu Yuemei dan melanjutkan perjalanan ke area lainnya. Gerombolan zombie lainnya ditangani satu persatu di bawah strategi Yue Zong. Dengan komandan utama setiap gerombolan yang telah dihabisi, Yue Zong kemudian meninggalkan pasukannya di garis depan untuk terus menangani sisa gerombolan, sementara dia mundur untuk beristirahat. Setelah kehilangan komandan yang cerdas, gerombolan zombie lainnya seperti karung tinju yang harus dibunuh oleh 6 unit pasukan Yue Zong. Setiap hari, sejumlah besar zombie akan ditangani dengan banyak metode, dan mayat-mayat diangkut kembali untuk diubah menjadi nutrisi bagi pohon induk, pohon padi, dan sisa tanaman mutasi. BL, di bawah pengawasan Ji Qingwu, memimpin 10.000 Trin untuk memburu zombie juga. Setiap hari, pasukan Trin mampu membantai sedikitnya 200.000 zombie sendirian. Saat tipe Z dan komandan cerdas para zombie terbunuh, itu berarti malapetaka bagi gerombolan zombie besar itu. Namun, karena jumlahnya yang banyak, bahkan jika semua pasukan Yue Zong mengerahkan seluruh tenaga, mereka membutuhkan waktu. Para zombie tidak memiliki komandan dan berkumpul bersama, itu adalah situasi terbaik untuk dihadapi. Untuk membasmi 10 juta zombie ini dengan cepat,
Yuezong juga membawa sebagian besar pasukannya ke sini untuk menghadapinya. Jika 10 juta zombie ini tiba-tiba berada di bawah kendali makhluk cerdas yang berevolusi, bahkan jika Yuezong menggunakan rudal nuklir lainnya, dia tidak akan dapat memusnahkan mereka semua. Oleh karena itu, dia tidak mau membiarkan mereka ada lebih lama dari yang diperlukan. Di sebuah lapangan besar di kota Ulan, sejumlah prajurit berdiri di sekitar, sementara 1.000 orang yang selamat diikat dan dipaksa berlutut. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Di luar perimeter, para penyintas kota Ulan lainnya menunjuk ke arah mereka dan bergumam di antara mereka sendiri. Yuezong duduk di sofa, dengan Zuo Yatong dan Yin Xuang dalam pelukannya, saat dia melihat Situ Jin yang dibawa ke hadapannya dengan ekspresi acuh tak acuh, "Mengapa kau mengkhianatiku?" Yuezong tidak menyangka bahwa prajurit yang jujur dan profesional ini akan memilih untuk mengkhianatinya. Dia telah waspada terhadap Hu Erran, dan sebaliknya, Situ Jin yang sangat dia hargai dan hargai telah mengkhianatinya. Sedangkan Hu Erran adalah orang yang berjuang dengan sekuat tenaga di garis depan, dan bahkan dalam keadaan yang paling buruk, dia tidak berbalik melawan Yuezong atau melarikan diri. Ketika Yuezong berhadapan dengan 6 gerombolan zombie yang terpisah, itu adalah saat terlemahnya, dan dengan demikian, dia telah meninggalkan benteng langit sebagai kartu truf untuk berjaga-jaga jika Hu Erran memberontak. Ironisnya, yang menjadi sasarannya adalah, bukan Hu Erran, melainkan Situ Jin. Tatapan Situ Jin tampak rumit saat ia menatap Yuezong, sebelum menjawab dengan lembut, "Kau tidak ortodoks." Banyak orang menghargai ortodoksi, terutama para militer. Justru karena Yuezong adalah orang biasa sebelum kiamat, maka Situ Jin memilih untuk mengkhianatinya. Di setiap generasi, akan ada orang-orang yang setia pada sistem dan tatanan lama. Itu semua bermuara pada perbedaan keyakinan. Ortodoks. Mulut Yuezong berkedut, saat ia tertawa dingin dan merendahkan, "Lian Dazong, sampaikan perintahku. Kumpulkan para pemberontak ini dan lemparkan mereka ke para zombie." Para wanita dihukum ke batalion wanita, sementara para pria lainnya akan dilempar ke batalion sampah. Diberi makan hidup-hidup kepada para zombie adalah salah satu hukuman yang paling kejam. Setelah mereka dimakan hidup-hidup, mereka akan dieksekusi untuk mencegah perubahan, lalu digunakan untuk memberi makan pohon induk. Begitu para pemberontak mendengar perintah Yuezong, wajah mereka menjadi pucat dan mulai mengumpat dengan keras. Di samping Situ Jin ada banyak perwira militer, mereka adalah teman dan kawannya dan juga merupakan pelaku utama dalam pemberontakan ini. Begitu mereka mendengar kalimat itu, mereka semua ketakutan. Salah satu teman lama Situ Jin, pemilik restoran, berlutut, dan mulai bersujud dengan deras, menyebabkan dahinya berdarah. "Pemimpin, itu bukan urusanku. Situ Jin telah memaksaku. Tolong ampuni aku. Tolong, pemimpin. Aku masih memiliki seorang putri berusia 12 tahun untuk diurus. Tolong." Seorang perwira muda lainnya berlutut dan memohon dengan sangat, "Pemimpin. Itu semua karena Situ Jin, bajingan Situ Jin ini yang memaksaku. Aku tidak ingin mengkhianatimu." Dia menodongkan pistol padaku. "Tolong, ampuni aku. Aku bersedia pergi ke batalion sampah untuk membunuh zombie. Tolong." Petik 2. Petik 2. Selain 7 atau 8 orang yang tahu bahwa mereka tidak punya jalan keluar, sisanya mulai mencela dan mengutuk Situ Jin sambil berlutut dan berteriak untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tidak ingin dicabik-cabik hidup-hidup oleh zombie. Situ Jin berlutut dan memohon, "Yuezong, kali ini salahku. Aku akan bertanggung jawab. Tumpahkan semuanya padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang yang tidak bersalah. Tolong tunjukkan belas kasihan dan jangan ganggu keluarga mereka." Yuezong menatapnya dengan penuh kebencian sambil berbicara dengan dingin, "Kau ingin aku melepaskan bajingan-bajingan ini? Tidak mungkin. Puluhan ribu saudara seperjuangan kita telah berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka, dan untuk apa? Bukankah itu untuk melindungi kalian semua? Kalian bajingan berani menyerang kami dari belakang saat kami mempertaruhkan nyawa kami. Jika kalian berhasil, lalu apa? Saudara-saudara kita semua harus mati tanpa tempat pemakaman. Keluarga kita akan mengalami nasib yang sama. Dan kalian bajingan masih ingin hidup. Kau ingin menjadi pahlawan di sini. Benar-benar merusak pemandangan." Seret dia pergi. Seorang prajurit datang dan menatap Situ Jin dengan kebencian di matanya, menghantam dengan popor senapannya, merontokkan gigi Situ Jin, "Bajingan. Diamlah. Saudaraku telah tewas di garis depan,
dan dia dilukai oleh kalian bajingan yang menusuk kami dari belakang. Ketika Si Tujin dipukul di wajah oleh prajurit itu, matanya menjadi redup, dipenuhi dengan rasa sakit. Dia juga dari militer dan tahu sakitnya pengkhianatan terhadap rakyatnya sendiri. Kata-kata prajurit itu membuat hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan. Prajurit lainnya menyaksikan dengan dingin saat para pengkhianat diseret keluar satu persatu, dilemparkan ke lubang hukuman. Di dalam lubang itu, ada selusin zombie yang ditangkap oleh prajurit pasukan Yue Zong. Salah satu pemberontak diseret oleh dua prajurit ke tepi lubang, sebelum didorong masuk. Tidak, pemberontak itu jatuh, wajahnya memucat, saat dia menjerit seperti babi yang disembelih. Ketika lusinan zombie mencium bau manusia, mereka mulai berjalan terhuyung-huyung ke depan, membuka mulut mereka yang membusuk dan menggigit tubuh prajurit itu dengan kejam, mencabik-cabik potongan daging yang besar. Pemberontak itu berteriak keras saat dia dicabik-cabik oleh zombie, pemandangannya sangat mengerikan. Satu persatu, para pemberontak dilemparkan ke dalam dan berteriak saat mereka dimakan hidup-hidup. Mereka yang ikut dalam protes itu semua merasa bulu kuduk mereka berdiri karena takut. Banyak dari mereka yang belum pernah melihat bagaimana Yue Zong melakukan sesuatu, melihatnya sekarang menyebabkan mereka dipenuhi dengan ketakutan yang hebat. Tak lama kemudian, para prajurit dari batalion bajingan berbaris keluar dengan cambuk di tangan mereka, memasuki lapangan untuk menyeret para prajurit yang ikut dalam protes dan keluarga mereka, menyeret mereka ke batalion bajingan, di mana mereka akan diperlakukan sebagai umpan meriam pada awalnya. Bertempur di garis depan sangatlah sulit, ditambah lagi mereka membutuhkan semua bantuan yang bisa mereka dapatkan, itulah sebabnya Yue Zong akan menghukum mereka ke batalion bajingan, jika tidak, dia akan membunuh mereka semua. Yue Zong kemudian menoleh ke Ying Kong yang berdiri di satu sisi, berbicara dengan lembut, "Ying Kong, kau melakukannya dengan baik kali ini. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan?" Kali ini, terlepas dari pengkhianatan Si Tujin, Ying Kong memilih untuk tidak mengikuti. Sebaliknya, dia menentang mantan atasannya. Ini sangat menyenangkan Yue Zong. Ying Kong segera berlutut, memohon, "Pemimpin, aku hanya berharap kau mengasihani anggota keluarga Komandan Situ dan yang lainnya. Aku tidak butuh imbalan apapun." Wajah Yue Zong berubah dingin, saat dia menolaknya. "Tidak. Sebagai penjahat, aku tidak bisa memaafkan mereka. Kalau tidak akan ada akhir untuk kejadian seperti ini." Ying Kong mendesah dalam hatinya dan tahu bahwa orang ini sulit untuk digoyahkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara, "Kalau begitu, aku berharap untuk bertarung di garis depan, pemimpin." Yue Zong mengangguk, "Oke, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, kamu adalah komandan peleton dari Brigade Kedua, Kompi Pertama, Peleton Kedua. Pergi." Ying Kong memberi hormat, "Terima kasih, pemimpin." Sebelum pergi, sedikit sedih. Yue Zong kemudian berbalik menghadap Lian Dazong dan Cabilai, berbicara dengan acuh tak acuh. "Lian Dazong, Cabilai, kali ini, kalian berdua telah melakukan pelayanan yang hebat." Lian Dazong segera mulai menghujani kata-kata pujian sambil merasa puas. "Itu semua karena kepemimpinanmu yang luar biasa dan keputusan yang bijaksana, pemimpin. Begitulah cara kita bisa melakukan ini." Yue Zong melanjutkan dengan lembut, "Saya bermaksud untuk membentuk Brigade Infanteri ke-6. Komandannya adalah Anda, Lian Dazong, sementara Cabilai akan menjadi wakil komandan. Anda dapat memilih pasukan Anda dari pasukan tambahan." Keduanya segera mulai mengucapkan terima kasih kepadanya dengan sangat, "Terima kasih, pemimpin." "Terima kasih." Meskipun Lian Dazong adalah orang yang cerdik, dia berkontribusi dengan caranya sendiri. Lebih jauh lagi, dia agak loyal kepada Yue Zong. Itulah sebabnya Yue Zong merasa nyaman memberinya pangkat dan jabatan seperti itu. Bersama dengan Cabilai, yang kemampuannya dalam memimpin sangat luar biasa, mereka berdua tidak akan memiliki masalah dalam memimpin brigade mereka sendiri. Begitu dia membuat keputusan, dia segera menarik 3.000 orang dari pasukan tambahan dan mendirikan divisi ke-6, menempatkan mereka langsung dalam pelatihan dan pembunuhan zombie. Sementara itu, di Eropa, pangkalan kerajaan dewa, Dewan Tetua saat ini terlibat dalam diskusi yang panas. Rudal nuklir. Yue Zong benar-benar berani menggunakan rudal itu. Bukankah Tiongkok berjanji untuk tidak menggunakannya terlebih dahulu? Bagaimana mereka bisa mengingkari janji mereka? Yue Zong dan Tiongkok lama tidak memiliki hubungan, tidak mengherankan dia menggunakannya. 20 juta zombie,
dan dia berhasil melewati situasi yang sulit. Benar-benar menakutkan. Benteng langit, bongkahan logam besar yang terbang di udara itu pastilah benteng langit. Sepertinya dia sudah mendapatkan diagram inti dari teknologi itu. Ya, itu benteng langit. Kita harus mendapatkan cetak birunya darinya. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada kita dengan begitu mudahnya? Petik 2 petik 2. Di dalam aula pertemuan, saat para tetua berdebat bolak-balik, mereka dipenuhi dengan rasa gentar terhadap kekuatan militer Yue Zong yang terus meningkat. Terutama kepemilikan benteng langit. Seluruh hal itu akan membutuhkan semua 7 bagian cetak biru, dan kerajaan Tuhan sendiri memiliki beberapa cetak biru itu dan tahu betapa hebatnya keseluruhan hal itu nantinya. Setelah diproduksi, peperangan akan berubah sepenuhnya. Eric mendengar argumen bolak-balik itu, sementara dia mendesah dalam hati, rudal nuklir. Dia benar-benar menggunakan itu. Dengan senjata nuklir, Yue Zong telah menjadi entitas yang ditakuti, terutama karena dia bahkan berani menembakkan senjata seperti itu di tanah kelahirannya sendiri, belum lagi negara lain. Saat mereka tahu dia telah menggunakan senjata seperti itu, semua orang di kerajaan Tuhan menjadi gugup tentang dia, apalagi mengirim pasukan untuk menghadapinya. Karena rudal tunggal itu, seluruh eselon atas kerajaan Tuhan dilemparkan ke dalam perdebatan. Yue Zong tidak tahu tentang yang sedang terjadi di Eropa, dia hanya peduli dengan pengerahan pasukannya untuk memusnahkan zombie yang telah kehilangan komando tipe Z. Setelah 2 bulan, gerombolan besar itu akhirnya sepenuhnya dihilangkan, dan total pengeluaran amunisi telah mencapai 90%. 3.000 prajurit dari batalion sampah telah tewas, sementara ratusan elit juga hilang. Setelah akhirnya melenyapkan zombie, Yue Zong memimpin pasukannya ke ibu kota. Karena semua zombie di ibu kota telah dibawa pergi oleh Xuan Yuan dan Feng Bo pada saat itu dan telah dilenyapkan, Yue Zong berjalan masuk dengan sangat santai. Ibu kota, sebuah jeep berhenti di trotoar yang berdebu, sementara Yue Zong dan Yao Yao melangkah keluar. Yao Yao, seorang evolver berbasis kelincahan alami, telah tumbuh untuk memiliki sifat kekuatan dan vitalitas juga, menjadi evolver 3 atribut. Levelnya telah mencapai 60, dan karena Ji Qingwu takut Yue Zong menjadi sasaran, dia telah meminta Yao Yao untuk ikut sebagai pengawal Yue Zong. Yue Zong melihat ke tempat yang dulunya mewah, matanya bersinar dengan kilatan aneh, jadi ini kota terlarang. Setelah dia merebut kembali ibu kota, dia telah menerima pemberitahuan yang memberitahunya untuk memasuki kota terlarang, di mana dia akan benar-benar menyelesaikan misi untuk merebut kembali ibu kota. Yue Zong tertawa pelan saat dia berjalan lebih jauh. Yao Yao mengikutinya dari dekat. Saat Yue Zong melangkah tidak lebih dari 10 meter, rentetan notifikasi terdengar di benaknya. Selamat, karena telah menaklukkan ibu kota Tiongkok, Anda telah memperoleh gelar penakluk ibu kota Tiongkok. Gelar tersebut memberi Anda +5 di semua 6 atribut. Gelar tersebut tidak dapat diperoleh kembali. Efek gelar dapat ditumpuk. Anda telah membawa pasukan Anda untuk menaklukkan ibu kota Tiongkok dan memperoleh +5 level, memperoleh 10 poin yang akan dialokasikan. Anda telah membawa pasukan Anda untuk menaklukkan ibu kota Tiongkok, memperoleh 1 juta koin survivor. Anda telah membawa pasukan Anda untuk menaklukkan ibu kota Tiongkok, memperoleh rompi pertahanan level 5. Anda telah membawa pasukan Anda untuk menaklukkan ibu kota Tiongkok, memperoleh 2 poin keterampilan yang akan dialokasikan. Selamat telah mencapai level 90, Anda telah memperoleh 1 poin keterampilan. Saat notifikasi berbunyi, rompi pertahanan hitam muncul di tangannya. Rompi pertahanan level 5, setelah dipasang, +25 untuk semua atribut. Dapat menahan peluru dari meriam berat 25 mm, mencegah radiasi, gas beracun, dan kemampuan untuk melawan segala macam lingkungan yang keras. Dengan satu pikiran, dia dengan cepat mengalokasikan 2 poin keterampilan yang berharga ke dalam keterampilan api iblisnya, dan dalam benaknya, rune api iblis mengalami transformasi lain, mendapatkan baris rune baru, dan mencapai peningkatan +2. Saat Yue Zong telah merebut kembali ibu kota Tiongkok, mengalahkan lebih dari 10 juta zombie dan makhluk cerdas yang berevolusi, tahap kedua dibawa maju. Gerbang neraka telah resmi dibuka. Saat suara itu bergema di benaknya, pada saat yang sama, sejumlah pintu raksasa dan mengerikan muncul di seluruh dunia. Pintu-pintu itu diukir dengan segala macam ukiran, yang menggambarkan kerangka, binatang mutan, setan, manusia serigala, serangga raksasa. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Ketika pintu-pintu itu muncul,
semua makhluk hidup di dekat mereka langsung dipenuhi rasa takut, karena mereka berebut untuk melarikan diri sejauh yang mereka bisa. Banyak zombie tidak berhasil bereaksi pada saat pertama dan berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, salah satu pintu ini tiba-tiba muncul di depan Yue Zhong. Gelombang neraka telah dimulai, mulai sekarang. 20 orang acak yang belum bergabung dengan faksi manapun yang memiliki desa pemula akan ditarik ke tanah terbengkalai di dunia kedua kapan saja. Ketika Yue Zhong mendengar ini, hatinya menjadi dingin. Untungnya, dia telah menguasai desa pemula dewa dan iblis sejak awal, jika tidak, jika pengumuman ini muncul, dia akan kehilangan 20 orang secara acak dari waktu ke waktu. Anda adalah pemimpin pertama yang berhasil merebut kembali ibu kota negara besar, dan dengan demikian, memiliki kualifikasi untuk memasuki pengalaman beta untuk tahap kedua. Apakah Anda akan memasuki pengalaman beta untuk tahap kedua sekarang? Jika Anda melepaskan hak untuk masuk sekarang dan ingin memasuki pengalaman beta lagi, Anda harus membawa pasukan Anda untuk menaklukkan ibu kota besar lain yang memiliki lebih dari 1 miliar orang, dengan lebih dari 100 juta orang di faksi Anda. Ketika Yue Zhong mendengar ini, wajahnya berubah. Sial. Kenapa jadi seperti ini? Dengan menaklukkan ibu kota Tiongkok, ia telah menghabiskan lebih dari 90% cadangannya. Jika ia ingin menaklukkan negara lain, itu pada dasarnya adalah tugas yang tidak dapat diatasi. Ia tidak pernah menyangka harus membuat pilihan saat ia menaklukkan ibu kota. Jika Anda masuk sekarang dan bertahan selama setahun penuh, begitu Anda kembali ke dunia ini, Anda akan mendapatkan harta karun, hati harapan. Yue Zhong menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apakah saya dapat berkomunikasi dengan mereka dari dunia ini saat saya berada di sana? Kalian dapat memanfaatkan sistem dan orang-orang yang hadir di kuil evolusi untuk berkomunikasi. Beri aku waktu sebentar, kalian masih punya waktu 30 menit untuk menentukan pilihan. Yue Zhong dengan cepat memanggil beberapa bawahannya yang dia percayai dan menyampaikan semua yang perlu dia sampaikan, sebelum mengirim mereka pergi dari kota terlarang. Ketika dia memasuki kota terlarang, kota itu diselimuti oleh lapisan cahaya misterius, yang melarangnya berkomunikasi dengan siapapun di luar cahaya tersebut. Namun, orang-orang di sampingnya dapat melewati penghalang untuk keluar. Ketika semua orang telah pergi, Yue Zhong kemudian berbicara dengan sungguh-sungguh, aku memilih untuk memasuki dunia kedua. Saat kata-katanya mendarat, gerbang neraka di depannya terbuka perlahan, memperlihatkan sebuah terowongan di kehampaan. Pada saat yang sama, ada kilatan cahaya, saat jejak emas muncul di tangan kanannya. Ini adalah jejak sistem, dengan itu, kalian dapat berkomunikasi dengan mereka yang ada di kuil evolusi kalian. Namun, Anda mungkin hanya menggunakannya sebulan sekali. Anda dapat mencobanya sekarang. Dia melihat jejak itu dan dengan sebuah pikiran, dia menemukan kesadarannya muncul di dalam patung perubahan pekerjaan di kuil yang berkembang. Dia dapat melihat dengan jelas beberapa prajurit yang saat ini sedang menjalani perubahan pekerjaan dan memilih keterampilan mereka. Saat ini di Guangxi, karena perkembangan Yue Zhong, banyak prajurit dibawa ke sana untuk menjadi enhancer, menjalani perubahan pekerjaan. Yue Zhong dapat menjadi hegemon atas Central Plains karena para enhancer yang keluar dari kuil berkembangnya. Gerbang akan tetap terbuka selama 10 detik. Silakan masuk segera. Setelah itu, gerbang akan tertutup rapat. Dia mendengar pemberitahuan itu, berbalik untuk melihat gerbang neraka. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Segala sesuatu tentang tahap kedua tidak diketahui, Yue Zhong hanya tahu bahwa keadaan akan menjadi lebih sulit, dan dia perlu memeriksanya dengan benar, untuk menghadapi apapun. Ketika dia memasuki gerbang, mereka dengan cepat menutup di belakangnya. Pemandangan di depannya terdistorsi dan sebelum dia menyadarinya, dia telah tiba di tempat lain. Yue Zhong mengamati sekelilingnya, hanya untuk melihat seluruh tempat itu tertutup tanah hitam, tidak ada sedikit pun warna hijau dimanapun. Langit mendung dan kelabu, seolah-olah tertutup debu di mana-mana, memberikan rasa sesak napas. Yue Zhong mengelilingi tempat yang suram ini, dan tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin, ini dunia kedua. Dia mencoba melihat lebih dekat ke sekelilingnya, hanya untuk menemukan tanah tandus yang luas. Dia menemukan sepotong pecahan peluru dan mengangkatnya untuk melihatnya, menyadari bahwa ada kemiripan antara itu dan pecahan peluru di dunianya, pasti ada pertempuran besar di sini. Yue Zhong menatap pecahan peluru itu, berpikir dalam hati, untung saja, setidaknya pecahan ini menunjukkan bahwa teknologi dunia ini tidak terlalu jauh.
Jika ilmu pengetahuan dunia ini terlalu kuat, dia takut dia akan tertimpa reruntuhan tanpa memahami apa yang telah terjadi. Yue Zong melihat sekeliling, gagal menemukan sesuatu yang berharga, sebelum mengeluarkan kompas untuk menentukan arah dan mulai berjalan. Dia baru saja berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba, seorang pria berpakaian compang camping muncul di depannya dalam sekejap. Setelah itu, sejumlah orang muncul dengan cara yang sama di sampingnya. Yue Zong mundur beberapa langkah, mengangkat pedang apinya dengan waspada saat dia melihat manusia yang telah dikirim. Yue Zong sangat jelas bahwa meskipun dia adalah evolver dengan level tertinggi di bumi setelah semua hadiah tambahan itu, ada orang lain yang kekuatannya mungkin tidak lebih lemah darinya. Mereka bahkan mungkin melampauinya. Para rasul kerajaan Tuhan adalah eksistensi yang berada pada level yang sama. Beberapa evolver bersembunyi di berbagai ngarai pegunungan agar menjadi lebih kuat. Para kultivator ini tidak bisa diremehkan. Lebih jauh lagi, siapa yang tahu mutasi dan evolusi apa yang telah terjadi? Jika Yue Zong bertemu dengan orang aneh yang berlatih setiap hari, bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Lampu-lampu menyala terus-menerus selama beberapa saat orang-orang diteleportasi dengan setiap cahaya. Yue Zong mengamati orang-orang itu dengan saksama. Di antara mereka, ada beberapa yang solo, juga berkelompok. Yang paling banyak adalah seluruh kelompok yang terdiri dari 20 orang yang dikirim. Kelompok ini tampak seperti mahasiswa, beberapa telanjang jelas-jelas sedang melakukan sesuatu, sementara beberapa lainnya mengenakan riasan yang tidak umum. Mayoritas dari mereka adalah orang Asia, sementara 6 kelompok berkulit hitam, dan 7 lainnya berkulit putih. Ketika mereka dikirim, masing-masing dari mereka juga memiliki ekspresi ketakutan, sementara mayoritas melihat sekeliling dengan waspada seperti Yue Zong. Entah bagaimana, kelompok-kelompok orang itu memisahkan diri mereka sendiri menurut warna kulit mereka dengan sangat cepat. Seorang pria kekar, yang memiliki ekspresi ganas berteriak keras, "Tempat apa ini? Sialan, apakah ini lelucon lain dari dewa sialan itu?" Di antara sekelompok siswi yang memakai riasan, salah satu dari mereka yang memiliki fitur imut tiba-tiba menjerit kegirangan, berlari ke arah seorang pria yang sangat tampan, Kang Ryu-chan. "Kamu Kang Ryu-chan dari grup Eastern Sunsin. Aku penggemar berat. Ryu-chan, bisakah kamu memberikan tanda tangan untukku?" "Kang Ryu-chan, Kang Ryu-chan dari Eastern Sunsin. Ryu-chan, aku, penggemarmu. Tolong beri aku tanda tangan. Ryu-chan, aku mencintaimu." Petik 2 petik 2. Beberapa siswi berteriak kegirangan saat mereka mengelilingi Kang Ryu-chan, memujinya. Eastern Sunsin adalah boyband Korea sebelum kiamat dan cukup terkenal di Tiongkok, sehingga banyak penggemar wanita Tiongkok. Seorang pria yang berdiri di sampingnya menatap gadis-gadis Tiongkok itu dan tertawa dingin. "Ryu-chan, kau benar-benar terkenal ya. Hehe, gadis-gadis Tiongkok itu sangat tergila-gila padamu, memujamu. Sebaiknya kau kendalikan mereka dengan baik, mereka punya harga diri. Sudah saatnya aku melampiaskannya pada wanita-wanita bodoh itu." Sudut mulut Kang Ryu-chan sedikit terangkat saat dia menjawab, "Ya, Tuan Taewon." Setelah itu, Kang Ryu-chan mulai menyapa para siswi dengan senyum profesional yang sudah biasa dia lihat, ditemani oleh seorang pria lain. Sejumlah tatapan jatuh pada gadis-gadis itu dan Kang Ryu-chan. Yue Zong melirik mereka, tertawa dingin saat dia menjauh. Wanita-wanita bodoh itu akan segera membayar harga atas kebodohan mereka. Keributan itu mulai menarik perhatian beberapa orang. Sekelompok 8 pria dan wanita telanjang menoleh untuk melihat Kang Ryu-chan dan para siswa. Salah satu pria kekar itu mengarahkan pandangannya pada salah satu siswa, matanya berbinar saat dia menjilat bibirnya, "Tidak buruk." Gadis-gadis kecil ini tampak sangat seksi. Tanpa berniat untuk berpakaian, dia langsung berjalan ke arah para vanggel itu sambil masih telanjang, mengulurkan tangan untuk meraih salah satu dari mereka, sambil tertawa keras. "Gadis kecil, berlututlah, biarkan tuanmu, aku, bersenang-senang." Karena semua moral dan etika telah hilang sejak kiamat, pria kekar itu telah membuang semua martabat dan rasa malu ke angin. Vanggel itu segera berteriak ketakutan, "Tolong! Ryu-chan, selamatkan aku! Tolong, tolong!" Kang Ryu-chan segera melangkah maju dengan gagah di depan vanggel itu dan berteriak, "Permisi, Tuan. Tolong hentikan tindakan bejatmu sekarang juga." Ryu-chan sangat tampan. "Kia, aku jatuh cinta padamu, Ryu-chan. Lain kali jika aku menikah, aku harus menikah dengan pria Korea." Semua pria Korea sangat karismatik.
Petik 2. Petik 2. Satu persatu, gadis-gadis itu melihat bagaimana Kang Ryuchan berdiri di depan mereka dengan gagah berani, mata mereka berbinar penuh kekaguman. Sosok idola di mata mereka sama heroik dan menawannya dengan pangeran tampan impian mereka. Pria telanjang itu langsung menjadi marah, menamparkan wajah tampan Kang Ryuchan dengan keras, "Sial. Masalah senior ini, siapa yang memberimu hak untuk ikut campur, anjing Korea?" Dengan suara, "Pa," yang keras, Kang Ryuchan terkapar ke tanah, beberapa giginya copot, seluruh wajahnya berdarah. Melihat bagaimana Kang Ryuchan terlempar hanya dengan satu tamparan, mata orang bernama Tuan Taiwan menjadi dingin saat dia melambaikan tangannya. Dua pria lainnya berteriak marah dan berpose taekwondo, sebelum menyerang pria telanjang itu dengan kecepatan yang jauh melampaui orang normal. Yue Zong menatap kedua pria itu dan mengenali kemampuan mereka, peningkat. Enyahlah, pria telanjang itu berbalik untuk menatap mereka, tangan kanannya menghantam seperti meriam. Dua orang Korea itu langsung terlempar ke belakang, menyemburkan seteguk darah segar sebelum kehilangan semua tanda kehidupan. Setelah membunuh dua orang Korea itu dengan cara yang sangat eksplosif, wajahnya memancarkan tatapan buas saat dia mencengkeram kepala Kang Ryuchan, mengangkatnya, "Gigolo, berlututlah, atau senior ini akan memenggal kepalamu." Kang Ryuchan menatap pria telanjang itu, tubuhnya gemetar saat ketakutan melintas di matanya. Dia segera berlutut di tanah di depan penjahat telanjang itu, bersujud, "Tolong ampuni nyawaku, Tuan. Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku." Para siswa itu telah dilindungi selama ini dan tidak mengalami kenyataan kejam yang sebenarnya dari kiamat ini. Tetapi Kang Ryuchan tahu, jika dia membuat marah para ahli yang kejam itu, dia pasti akan mati sebagai orang biasa. Ryuchan. Petik 2. Petik 2. Melihatnya berlutut dengan menyedihkan dan bersujud, para Fanggel merasakan hati mereka sakit, seolah-olah fantasi mereka telah hancur. Fanggel cantik itu bergegas menuju pria telanjang itu dengan wajah pucat, "Jangan menggertak Ryuchan. Dasar bajingan." Para remaja muda ini sedang melalui fase pemberontakan, dan pemikiran mereka masih naif. Oleh karena itu, Fanggel muda ini tidak tahan melihat idolanya diperlakukan dengan buruk. Pria telanjang itu tertawa kejam sambil menatap Kang Ryuchan sekilas, "Hahaha. Anak nakal, sepertinya kau tidak benar-benar mengerti karakter berandal Korea yang kau idolakan ini. Menarik, biar kutunjukkan betapa kejamnya masyarakat. Kang Ryuchan, pergi sobek bajunya, dan buat dia berlutut. Kalau tidak, silakan patahkan kakinya." Si Fanggel itu terkejut dan mundur beberapa langkah, sebelum mengumpulkan keberaniannya untuk berteriak, "Ryuchan tidak akan melakukan itu." Kang Ryuchan yang awalnya berlutut langsung meledak seperti setan gila, mencengkeram pakaian gadis itu dengan kuat dan merobeknya. Dengan suara robekan yang keras, pakaian gadis itu robek seluruhnya, memperlihatkan bra dan celana dalamnya. Kang Ryuchan tampak seperti kerasukan saat dia meraung, "Berlututlah. Berlututlah di depan Tuan, kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu." Agar bisa bertahan hidup, Kang Ryuchan hanya bisa mengkhianati penggemarnya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak punya perasaan yang baik padanya. Sang Fanggel hanya bisa menatap kosong, bayangan sang idola hancur berkeping-keping di sekelilingnya. Demi pria di depannya ini, dia telah berjuang setiap hari di berbagai papan diskusi daring. Bahkan jika pria ini telah menyebabkan keguguran seorang wanita dengan menendangnya, dia tetap melindunginya dan percaya padanya. Selama ada teman-temannya yang berani berbicara buruk tentangnya, dia akan segera berselisih dengan mereka. Demi pria ini, dia bahkan telah mengabaikan keselamatannya sendiri untuk melindunginya. Sekarang, pria ini memaksanya untuk mengorbankan tubuhnya, menyebabkan dia merasakan keputusasaan yang mengguncang. Dalam keterkejutannya, dia berlutut tanpa sadar, ekspresinya penuh dengan keputusasaan dan mati rasa. "Lan, Kang Ryuchan kau bajingan. Kang Ryuchan kau binatang buas." Petik 2. Petik 2. Melihat Kang Ryuchan yang sama sekali berbeda, para Fanggel lainnya mulai mengumpat keras padanya. Pria telanjang itu tertawa sadis, "Hahaha. Bagus, Kang Ryuchan, hebat sekali. Saat senior ini selesai meniduri gadis ini, kau dan aku akan menidurinya bersama." Disetubuhi oleh idolanya, dia pasti sangat gembira dan bahagia. Hahaha. Kang Ryuchan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan sikap menyedihkan, seperti seekor anjing. "Ya, aku akan menidurinya dengan benar.
Penonton lainnya menatap Kang Ryuchan, mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan celaan. Pada saat ini, Yue Zong berbicara dengan dingin, apakah kau sudah selesai? Jika sudah, pergilah. Pria telanjang itu mengerutkan kening dan berbalik menghadap Yue Zong, hanya untuk menatap laras ganda stinger yang lebar yang menunjuk ke arahnya. Segera, dia merasakan bahaya yang luar biasa. Dia tertawa datar dan segera meminta maaf dengan sungguh-sungguh, maaf. Maaf. Berdasarkan kepribadian Yue Zong, jika seseorang mencoba memperkosa seorang wanita di depannya, dia pasti akan meledakkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Namun, dia tidak begitu peduli dengan Kang Ryuchan, dan memutuskan untuk tidak berurusan dengan pria telanjang. Pria telanjang itu terkekeh sedikit, sebelum kembali ke kelompoknya. Dia tidak memilih untuk memusuhi Yue Zong, karena nalurinya mengatakan bahwa pria ini menakutkan, jika dia mencoba, dia kemungkinan besar akan mati. Fanggel yang pakaiannya dirobek oleh Kang Ryuchan itu memiliki tatapan yang rumit, saat dia menatap Yue Zong dalam-dalam, sebelum berjalan mendekat, terima kasih. Setelah itu, dia kembali ke teman-temannya, tanpa melirik idolanya, dan mereka semua bergabung dengan teman-teman mereka yang lain. Ketika adegan itu berakhir, kelompok penyintas yang telah dilemparkan ke dunia kedua ini telah terpisah menjadi beberapa kelompok. Setelah mereka memisahkan diri, seorang pria parubaya berjas bertanya, apa yang terjadi? Tempat apa ini? Apakah ada yang tahu? Petik 2. Tidak. Petik 2 Petik 2. Semua orang menggelengkan kepala, ekspresi mereka bingung. Mereka telah hidup dengan layak di bumi, siapa yang tahu mereka tiba-tiba dipindahkan ke tempat ini? Terutama gadis-gadis yang hanya tahu untuk mengejar idola mereka. Mereka telah menjalani kehidupan yang riang di bawah perlindungan seorang ahli, tetapi sekarang, mereka telah melihat sendiri betapa mengerikannya manusia. Yue Zong jelas bahwa ini adalah dunia tahap kedua, selain itu, dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Karena itu, dia tetap diam, berdiri di sudut dengan tenang sambil mengamati sisanya. Seorang pria berkacamata yang tampak berwibawa berbicara, semua orang, diam. Diam, sekarang, dimanapun kita berada, kita harus tetap bersatu. Saya pikir kita mungkin telah diteleportasi ke sini oleh dewa itu. Penting untuk menemukan air dan makanan. Tanpa itu, kita akan mati di sini. Mendengar kata-katanya, semua orang merasa hati mereka menjadi dingin. Mereka tidak membawa banyak hal. Dengan cara tertentu, mereka benar-benar telah dilemparkan ke sini tanpa peringatan. Tidak ada sumber daya atau ransum yang dapat mereka persiapkan sebelumnya. Dalam kondisi seperti itu, jika mereka tidak menemukan air atau makanan, mereka tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Pria parubaya itu melanjutkan, semuanya, namaku Mafan. Seekor ular tidak bisa hidup tanpa kepalanya. Jika kelompok kecil kita tidak memiliki seorang pemimpin untuk membantu memerintah semua orang, itu tidak ideal. Mafan tidak berbakat, tetapi aku bersedia mengambil tanggung jawab berat sebagai seorang pemimpin dan memimpin semua orang keluar dari tempat yang berbahaya ini. Mafan adalah orang yang cerdas. Dia tahu pentingnya berada di posisi kepemimpinan. Di Tiongkok, semua hal yang baik telah dinikmati oleh para pemimpin, sementara orang-orang lainnya harus bersusah payah hanya untuk memperoleh 1/10 dari apa yang dicapai para pemimpin. Pria telanjang itu melirik Mafan dan meludah, siapa kau sebenarnya? Kau ingin menjadi pemimpin, lebih baik kau tantang tinju senior ini. Selama kau bisa mengalahkanku, kau bisa menjadi pemimpin, aku tidak peduli. Mafan tampaknya tidak marah saat dia terkekeh, tentu saja, sifat terpenting seorang pemimpin adalah kecerdasannya, bukan kekuatan tempur. Aku lulus dari MIT dan menjadi ketua grup Tianlu. Aku yakin bahwa aku memiliki sarana untuk memimpin semua orang keluar dari bahaya. Mafan bukanlah orang yang berusaha menyelesaikan masalah dengan kekuatan. Lagi pula, dia bukan orang yang bekerja untuk merugikan dirinya sendiri. Yue Zong menatap orang-orang yang tidak masuk akal ini dan menggelengkan kepalanya, berjalan menjauh. Dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Dunia kedua ini benar-benar penuh dengan bahaya. Yue Zong tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk sekelompok orang ini, dia juga tidak mau menjadi bawahan mereka. Saat dia bergerak, kelompok lainnya ragu-ragu sebelum bergerak ke arah mereka sendiri. Lagi pula, hanya ada kematian jika mereka tetap tinggal. Tidak ada sedikit pun tanaman hijau, tidak ada makanan atau yang paling berharga, air. Agar bisa hidup,
mereka setidaknya harus menemukan sumber air. Sekelompok Vanggel mengobrol sebentar sebelum mengikuti Yue Zong. Orang yang paling cantik dan pakaiannya robek tadi berlari ke samping Yue Zong. Halo. Namaku Xiaolan. Siapa namamu? Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh sambil melanjutkan. Xiaolan menggertakkan giginya dan melanjutkan, Yue Zong, terima kasih banyak untuk saat ini. Aku tidak menyangka Kang Ryu-chan menjadi orang seperti itu. Aku benar-benar buta. Dia menyukai Kang Ryu-chan, hanya untuk dikecewakan dengan episode sebelumnya. Itu menyebabkan pengidolaannya dan perasaannya terhadapnya hancur dan menghilang. Yue Zong terus berjalan ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia segera berteriak, berhenti. Mendengar teriakannya, mereka yang berada di jalan yang sama terkejut. Banyak yang melihat ke depan, tetapi tidak menemukan apapun. Seorang berandalan muda menatap Yue Zong dan menyeringai, tidak ada apa-apa. Jangan coba-coba menakuti kami, bodoh. Kedelapan berandalan itu menatap Yue Zong dengan pandangan merendahkan sebelum melanjutkan, ayo. Pengecut, salah satu dari mereka bersiul kepada Xiaolan dan yang lainnya, cantik-cantik. Ikutlah dengan kami, tidak ada masa depan dengan kucing penakut ini. Kami, para saudara, akan melindungi kalian, gadis-gadis. Mereka mengeluarkan senjata jarak dekat mereka, yang terdiri dari parang dan pisau daging, memamerkan otot-otot mereka, berharap untuk menarik perhatian Xiaolan dan teman-temannya. Jika Yue Zong tidak menunjukkan senjatanya sebelumnya, mereka pasti sudah lama menyerbu untuk mencabiknya sampai mati dan menyambar Xiaolan dan teman-temannya. Namun, mereka waspada terhadap stinger di tangannya dan tidak berani bertindak gegabah. Xiaolan dan yang lainnya malah mundur, berdiri di belakang Yue Zong. Yue Zong sendiri tidak peduli dengan para pemuda itu, malah menatap ke depan dengan dingin. Itu adalah dataran luas yang hampa, dan tidak ada perbedaan antara area di depan dan di tempat lain. Dia tidak merasakan bentuk kehidupan apapun, namun, persepsi bahayanya berdering seperti orang gila, setiap sel di tubuhnya menegang dan berteriak padanya untuk tidak maju lebih jauh. Pupil mata Yue Zong menyempit saat dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, mundur. Setelah itu, dia segera menjauh. Xiaolan dan yang lainnya bertukar pandang dan mengikuti jejaknya. Mereka mungkin tidak bersalah, tetapi mereka tahu bahwa Yue Zong tidak bercanda. Salah satu perusuh terus mengejek, dasar pengecut. Tidak ada apa-apa di sana. Saudara-saudara, ayo pergi. Kita akan lihat. Pergi. Salah satu dari mereka menatap Yue Zong dengan penuh kebencian, untuk menunjukkan keberanian mereka mulai berjalan menuju daerah itu. Mereka mengeluarkan senjata mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Pemimpin itu berjalan beberapa ratus meter, dan tidak menemukan sesuatu yang salah, sebelum berbalik untuk menatap Yue Zong lagi. Apa-apaan ini? Tidak ada apa-apa, pengecut. Yue Zong mengabaikan mereka dan terus menatap kelompok lainnya, memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka telah menjadi titik-titik kecil di kejauhan saat mereka menjalani jalan mereka sendiri. Tidak ada yang mau menunggu kematian mereka di tempat terpencil ini. Mereka harus mencari makanan dan air, jika tidak, mereka akan hancur. Xiaolan kemudian berkata, Yue Zong, ayo kita pergi. Jika kita tinggal di sini, kita hanya akan menunggu kematian. Yue Zong melihat posisi para pemuda itu dan menjawab, di sana berbahaya. Kita tidak bisa pergi. Dia sangat yakin, dengan persepsinya tentang bahaya setelah melalui begitu banyak pertempuran. Itu telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Meskipun dia tidak bisa memastikan bahayanya, dia tidak mau pergi. Salah satu gadis, yang tampak seperti kutu buku, dengan rambut dikuncir satu, mengenakan kacamata tebal, tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Yue Zong, aku Shen Yi. Apa kamu keberatan memberitahu kami bahaya apa yang ada di sana? Yue Zong menjawab dengan lembut, aku sendiri tidak begitu yakin, aku hanya merasa di sana sangat berbahaya. Gadis lain yang berambut merah marun, berkulit putih, dan berdandan tebal, melirik Yue Zong sekilas, wajahnya yang cantik menunjukkan rasa jijik, pengecut. Kau mundur setiap kali kau merasa terancam. Apakah kau masih seorang pria? Pria harus berani dan menghadapi setiap rintangan yang menghadang. Kau bahkan belum melihat bayangan musuhmu dan mundur, apakah kau masih dianggap seorang pria? Gadis cantik namun sombong ini bernama Kong Cui-yun dan merupakan salah satu yang tercantik di kelompok itu. Meskipun dia tidak cantik luar biasa, dia adalah wanita cantik yang lumayan.
Dia pernah disebut sebagai gadis yang pemalu dan menjadi incaran banyak anak laki-laki. Yue Zong meliriknya dan mengabaikannya. Dalam semua penaklukannya, dia telah bertemu dengan banyak wanita cantik. Meskipun Kong Chuyun cantik, dia tidak sebanding dengan wanita cantik di haremnya sendiri, dan tidak dapat memengaruhi kondisi mentalnya. Kong Chuyun melihat Yue Zong benar-benar mengabaikannya, dan rasa marah muncul di hatinya. Dia mengerutkan kening dan hendak menembak mulutnya. Pada saat ini, salah satu gadis menjerit ketakutan, dia memuntahkan darah. Semua orang melihat ke arah itu, hanya untuk melihat pemuda yang berisik itu berlutut di tanah, kulitnya pucat. Tubuhnya gemetar tak terkendali saat dia terus memuntahkan seteguk darah. Satu persatu, sisa para pemuda juga mulai berlutut, wajah mereka berkerut kesakitan saat mereka memuntahkan darah, berguling-guling sambil berjuang mati-matian. Kong Chuyun menyaksikan ini dengan ngeri. Wajahnya sendiri memucat. Kalau bukan karena peringatan Yue Zong, mereka semua akan menjadi bagian dari pemandangan di depan. Berpikir tentang bagaimana dia telah mengejeknya karena menjadi seorang pengecut, dia merasa wajahnya terbakar karena malu pada saat itu. Banyak orang terhuyung-huyung sambil batuk darah, sementara mereka yang bisa langsung lari dari posisi mereka. Semua orang melihat sekeliling dengan ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tempat apa ini? Apa yang sedang terjadi? Petik 2 petik 2. Semua orang panik, dan beberapa bahkan berteriak karena takut. Mati tanpa alasan apapun bahkan lebih mengerikan daripada menghadapi binatang mutasi. Yue Zong melihat sekeliling, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening lebih jauh. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Yue Zong mengamati sekelilingnya dan berjalan ke arah barat, pergilah ke sana. Tunggu aku. Kong Chuyun dan yang lainnya tersentak dan segera mengikutinya. Mereka akhirnya menyadari kemampuannya dan mulai mengandalkannya. Karena mereka telah dilindungi di bumi dan belum terpapar pada kenyataan kiamat, mereka hanya bisa mengandalkan seorang ahli di lingkungan yang aneh ini. Saat Yue Zong bergerak, banyak tatapan tertuju padanya, di antaranya, ada yang membenci, mengharapkan, dan bahkan mengejek. Yang mengejutkan mereka, saat Yue Zong terus maju, tidak ada masalah bahkan setelah beberapa ratus meter. Ma Fan memperhatikan Yue Zong bergerak tanpa hambatan dan dengan cepat memanggil sambil matanya berkedip, "Adik kecil, tunggu kami." Yue Zong mendengar panggilan itu tetapi mengabaikannya. Di dunia kedua ini, satu-satunya tujuannya adalah untuk memahami tempat ini dengan lebih baik dan bertahan hidup selama setahun penuh. Begitu dia menyelesaikan misinya, hadiah dari Heart of Hope akan menjadi harta karun. Dia tidak mau tinggal di belakang untuk melindungi para pemboros itu. Ayo pergi. Ma Fan melihat bahwa Yue Zong tidak berniat untuk menghiraukannya, dan dengan cepat melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada 20 bawahan di sekitarnya, mengejar Yue Zong. Kelompok-kelompok yang terpisah lainnya juga mengikutinya. Yue Zong berjalan dengan sangat hati-hati, persepsi bahayanya dipaksa hingga batasnya. Setiap kali dia merasakan bahaya dari suatu area, seluruh tubuhnya akan menegang, dan rambutnya akan berdiri tegak. Dia kemudian akan berkeliling di wilayah itu. Yue Zong berjalan sekitar 4 jam di tempat terkutuk ini, namun, tidak ada apa-apa. Kehancuran yang nyata terlihat sejauh bermil-mil. Awas! Tiba-tiba, dia diserang oleh rasa bahaya yang kuat, dan dia langsung berteriak keras. Pada saat itu, sejumlah orang biadab mirip manusia yang tingginya setidaknya 2 meter, telanjang, dengan kulit hitam kekuningan, membawa tongkat kayu besar di tangan mereka yang sangat besar bergegas menuju Yue Zong dan orang-orang di belakangnya. Wajah mereka berkerut dan mata mereka berkilat karena kegilaan. Cepat, dia menatap mereka, matanya menyipit saat hatinya menjadi dingin, masing-masing dari mereka memiliki kecepatan sedikitnya 4 kali lebih cepat dari manusia, yang tercepat sekitar 8 kali kecepatan manusia. Meskipun kecepatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan Yue Zong, jika dibandingkan dengan orang-orang biasa, mereka adalah eksistensi yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh pasukan khusus di dunia sebelumnya. Ah, melihat makhluk-makhluk mirip manusia ini tiba-tiba muncul, ratusan manusia yang telah dipindahkan ke dunia ini kehilangan ketenangan mereka dan mulai melarikan diri ke berbagai arah. Kong Chuyun memperhatikan kawanan raksasa yang mendekat dan matanya dipenuhi ketakutan saat dia berteriak, "Cepat lari!" Yue Zong, murid-murid lainnya juga pucat, bersembunyi di belakangnya, tidak yakin apa yang harus dilakukan. "Kalian tetap di sini, aku akan membunuh mereka." Mata Yue Zong bersinar dengan kilatan aneh,
dan dengan sebuah pikiran, White Bones muncul dari kehampaan, berdiri di depan gadis-gadis itu. Dia mengeluarkan flame blade-nya dan menyerang ke arah para raksasa. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong telah muncul di depan salah satu dari mereka. Dia melihat lebih dekat pada raksasa itu, memperhatikan bahwa dia sekitar 70% mirip dengan manusia, tetapi giginya hitam dan membusuk. Tubuhnya dipenuhi kapalan, dan ada beberapa bisul besar. Matanya dipenuhi dengan kilatan buas. Makhluk mirip manusia itu melihat Yue Zong dan matanya berbinar, mengangkat tongkat kayu besar di tangannya tinggi-tinggi untuk menghantam Yue Zong. Yue Zong punya pikiran untuk menguji kekuatan makhluk ini dan tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya, mengangkat tangannya untuk menamparkan tongkat kayu itu. Peng! Dengan satu tamparan itu, kekuatan Yue Zong yang 13 kali lipat dari kekuatan manusia meledak, menyebabkan makhluk mirip manusia itu terlempar kembali sekitar 5 atau 6 meter. Meskipun dia membuat makhluk itu terlempar, mata Yue Zong menjadi gelap, 10 kali lipat kekuatan manusia. Makhluk aneh ini sebenarnya 10 kali lebih kuat dari manusia. Terlalu menakutkan. Bagaimanapun, tampaknya makhluk yang memiliki kecepatan 4 kali lipat dari manusia ini adalah salah satu entitas tingkat rendah dalam kelompok ini. Dengan kekuatan 10 kali lipat dan kecepatan 4 kali lipat, itu setara dengan binatang mutasi level 20. Setelah terlempar dengan satu tamparan, makhluk itu menjadi semakin marah dan menyerang Yue Zong dengan marah. 6 makhluk serupa datang mengelilingi Yue Zong dan mencoba menyerangnya. Yue Zong memperhatikan mereka dengan ekspresi mengejek, tertawa dingin saat dia menebas 7 kali dengan cepat. Dalam sekejap, 7 makhluk seperti manusia itu langsung teriris menjadi 2, darah segar berceceran di mana-mana. Setelah berurusan dengan 7 makhluk itu dengan mudah, dia menyerang seluruh gerombolan itu sendirian. Setiap makhluk yang tidak beruntung bertemu dengannya langsung terpotong menjadi 2. Tidak ada satupun dari mereka yang cocok dengan Yue Zong. Yue Zong sangat gagah berani, tetapi dia hanya satu orang, dan tidak bisa menghentikan seluruh kelompok. Ratusan makhluk mirip manusia itu memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada manusia biasa, dan dengan cepat mengejar para penyintas yang melarikan diri. Salah satu makhluk itu melompat dan muncul di belakang seorang pria berkulit hitam. Dia tertawa sadis saat dia memukul kepala pria berkulit hitam itu, yang langsung menyebabkan otaknya berceceran keluar. Ketika makhluk itu membunuh pria berkulit hitam itu dengan satu pukulan, matanya bersinar dengan cahaya yang ganas, dan meraih kepala itu dan memasukkan isinya ke dalam mulutnya. Tolong aku, tolong aku, seorang pria berambut emas berlari seperti orang gila, berteriak saat dia berlari. Di belakangnya ada 2 makhluk mirip manusia. Salah satu dari mereka menyeringai jahat, melompat ke depan dan muncul di depan pria itu. Dia mengulurkan tangan dan menarik kepala pria itu, menyebabkan seluruh tulang belakangnya juga terkoyak. Makhluk itu kemudian meninju kepala itu sekali, sebelum menggigitnya dan mulai melahap isinya. Satu persatu, makhluk buas itu melepaskan kekacauan pada para penyintas. Sebagian besar yang selamat adalah orang biasa, tetapi ada juga beberapa evolver dan enhancer di antara mereka. Seorang wanita berambut pirang, yang mengenakan pakaian ketat dan memiliki sosok yang eksplosif serta fitur wajah yang cantik, mengeluarkan 2 bilah tajam dan mulai melesat masuk dan keluar dari kelompok orang buas seperti hantu. Bilah di tangannya menari-nari saat dia menusuk kepala mereka satu persatu dengan kecepatan kilat. Pria berkulit hitam lainnya mengeluarkan 2 bilah melengkung dan menyerang makhluk buas di depannya, mencabik-cabiknya. Kelompok pria dan wanita telanjang itu juga tidak sederhana, bergabung untuk menghadapi makhluk-makhluk itu, membunuh mereka satu persatu. Mereka mampu, hanya saja mereka tidak memiliki senjata yang tepat, oleh karena itu pertempurannya sedikit lebih sulit. Selain itu, 20 orang lainnya memiliki keterampilan dan kemampuan dan mulai membantai makhluk-makhluk itu juga. Di luar itu, para penyintas lainnya hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat ajal mereka mendekat. Saat Yue Zong membantai makhluk-makhluk itu, puluhan dari mereka berhasil bergegas menuju tempat Kong Cui Yun dan yang lainnya berada, membawa aura pembunuh. Tidak, melihat mereka mendekat, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Setelah melihat bagaimana mereka memakan otak manusia, gadis-gadis itu merasa wajah mereka pucat pasi. Kong Cui Yun terkulai ke tanah saat lututnya lemas, sementara genangan cairan kuning mengalir di kakinya. Dia jelas telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Saat menghadapi kematian, selain Kong Cui Yun,
yang lainnya berteriak dan berpencar ke berbagai arah. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi makhluk-makhluk itu. Kong Chuyun menatap mereka dan berteriak putus asa, "Tolong aku. Xiaolan, Liu Hong. Tolong aku." Liu Hong tidak menoleh ke belakang, memilih untuk berlari tanpa peduli. Pada saat kritis ini, dia tidak mampu untuk peduli pada temannya. Adapun Xiaolan, dia berhenti di tempat, berbalik saat tubuhnya bergetar. Hanya untuk melihat White Bones, yang telah berdiri diam di depan Kong Cui. Yun tiba-tiba mengangkat tangannya, dan 10 duri tulang tajam melesat keluar, mengiris makhluk mirip manusia di depannya. Dalam waktu kurang dari sedetik, lusinan makhluk itu diubah menjadi pasta daging oleh White Bones. Kong Chuyun menatap dengan kaget saat White Bones menangani situasi dengan mudah, dan dia dipenuhi dengan keterkejutan, kuat. Xiaolan melihat itu dan dengan cepat berteriak kepada teman-teman sekelasnya, "Kembalilah. Kalian semua," tapi sudah terlambat, sejumlah makhluk telah menyusul dan dengan cepat mencapai siswa yang melarikan diri, meratakan otak mereka. Xiaolan menyaksikan otak Liu Hong meledak di depan matanya sendiri, sekitar 10 meter jauhnya Xiaolan menyaksikan sahabatnya terbunuh dalam sekejap, dan matanya berkilat ketakutan, mundur dengan panik ke arah White Bones. Sekarang dia tahu mengapa Yue Zong ingin mereka tetap di tempat mereka berada. Melindungi lebih sulit daripada membunuh, bahkan bagi White Bones, tidak mungkin melindungi mereka yang memilih untuk melarikan diri. Ia hanya bisa melakukannya sendiri. Makhluk lain yang mirip manusia terengah-engah dengan napas yang tidak teratur, matanya merah. Ia menjilat bibirnya dan berjalan menuju Xiaolan. Hanya dalam sekejap, makhluk itu muncul di dekat Xiaolan, kelelawarnya yang berlumuran otak dan darah berayun ke arah Xiaolan dengan keras. "Tolong!" Keputusasaan melintas di matanya, saat detak jantungnya semakin cepat. Pembuluh darah di matanya juga menjadi lebih merah, ketika tiba-tiba, penghalang psikis muncul di atasnya dan melindunginya. Kelelawar besar itu menghantam penghalang, menyebabkannya hancur, tetapi lintasannya tertunda untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, bilah tulang yang tajam menebas, langsung memenggal makhluk itu, saat hujan darah menyembur keluar, memercik ke seluruh tubuh Xiaolan. Mata Xiaolan memerah saat ia terengah-engah, hampir muntah. Namun, keinginannya untuk hidup lebih kuat daripada keinginan untuk muntah, saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari menuju White Bones. Sepanjang jalan, bilah tulang itu terus melayang, mengiris kepala banyak makhluk di sekitarnya. Kuat, Xiaolan menyaksikan semuanya, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Ia berhasil mencapai sisi White Bones dan berdiri di sana dengan tenang saat ia terus membantai makhluk-makhluk seperti manusia itu. Para penyintas yang tersisa melihat betapa mudahnya White Bones membantai para biadab itu dan mereka mencoba untuk mendekatinya. Dari sekitar 20-an enhancer yang melawan para biadab itu, 7 dari mereka telah tewas, dan sisanya dengan cepat menuju White Bones. Tidak ada satupun dari mereka yang setara dengan White Bones. Yue Zong menebas 3 kali, membelah 3 orang biadab menjadi 2 bagian. Pada saat yang sama, saat makhluk-makhluk itu dibantai, beberapa helai energi kehidupan yang tidak dapat dideteksi oleh orang biasa diserap oleh jejak dewa dan iblis di lengan Yue Zong. Saat energi kehidupan itu diserap, energi itu diarahkan ke tubuhnya, memperkuat kekuatan hidup dan jiwanya sendiri. Saat Yue Zong terus membantai orang-orang biadab itu, dia tiba-tiba merasa tercerahkan, seperti yang diharapkan, aku hanya bisa lebih berkembang dengan memasuki dunia kedua ini. Kelihatannya tidak banyak, tetapi membunuh makhluk-makhluk seperti manusia ini seharusnya dapat memberikan beberapa manfaat. Di bumi, jika Yue Zong ingin terus meningkatkan kemampuannya, ia harus membunuh binatang mutasi tipe 4 atau bahkan tipe 5 yang dapat memusnahkan seluruh negara. Lebih jauh lagi, membunuh binatang mutasi di bumi memperkuat tubuhnya, sementara membunuh makhluk hidup di dunia kedua ini memperkuat jiwanya. Meskipun tidak ada peningkatan langsung atau segera pada kekuatannya, ia tahu bahwa itu pasti akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Kuat, para penyintas lainnya menyaksikan dengan kaget saat Yue Zong terus membantai para biadab itu dengan mudah. Bahkan wanita pirang yang sosok dan penampilannya mencengangkan itu, memiliki kilatan aneh di matanya saat ia terus membunuh para biadab itu dengan caranya sendiri. Di bawah upaya bersama Yue Zong dan White Bones, lebih dari setengah dari 100-an orang biadab terbunuh. Ketika sisanya melihat bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik, mereka dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Mencoba melarikan diri,
Biarkan aku melihat di mana kalian bersembunyi. Yue Zong melihat mereka melarikan diri dan tidak terus melampiaskan amarahnya, malah memilih mengejar mereka. Karena makhluk-makhluk ini melarikan diri, mereka tidak akan menuju ke daerah-daerah aneh yang menyebabkan para penyintas mati tanpa peringatan apapun. Orang-orang biadab ini bukanlah ancaman bagi Yue Zong, hanya daerah-daerah yang dapat menyebabkan kematian aneh yang benar-benar menakutkan. Setelah melewati sebuah bukit, Yue Zong melihat sebuah desa yang tidak memiliki pertahanan sama sekali. Sekitar 60 orang biadab yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke desa tersebut. Dalam hitungan detik, banyak wanita biadab telanjang lainnya dengan payudara yang menjulur keluar dari desa-desa. Mereka benar-benar jelek, dan tubuh mereka penuh dengan kapalan. Selain mereka, ada juga versi orang-orang biadab yang lebih muda, kemungkinan generasi yang lebih muda, meraih senjata saat mereka juga menyerang Yue Zong. Yue Zong menatap mereka dengan dingin, mencari kematian. Dalam sekejap, dia menyerbu langsung ke desa tersebut. Ratusan orang biadab itu menerkam ke arah Yue Zong. Pedang api di tangannya melesat keluar, mengiris makhluk-makhluk mirip manusia itu, dan mereka dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan tubuh yang terpotong-potong. Tidak lama setelah Yue Zong pergi, White Bones tiba-tiba bangkit dari posisinya, mengejar Yue Zong dengan langkah besar. "Tunggu aku!" Xiaolan dan Kong Chuyun berteriak dengan cemas saat mereka mengikuti. Tanpa perlindungannya, mereka hanyalah gadis-gadis biasa tanpa kekuatan tempur. Mereka dapat dengan mudah dibunuh. Ma Fan juga mengejar, memanggil dengan mendesak, "Kakak, kekuatanmu sangat kuat, tolong tinggal dan lindungi kami. Kami memiliki lebih dari 100 orang di sini, jika kamu pergi, kami semua akan berada dalam bahaya." Awalnya, ada beberapa ratus orang yang selamat, tetapi setelah pembantaian itu, hanya tersisa 100 orang. Jika bukan karena Yue Zong dan White Bones, para penyintas mungkin sudah musnah semua. "Saudaraku, tolong tinggallah. Tolong, tinggallah dan lindungi kami." Petik 2 Suara-suara memohon mulai terdengar, karena banyak dari mereka berharap White Bones akan melindungi mereka. Mereka tidak mau bergabung dengan Yue Zong dalam melawan orang-orang biadab itu. Yang terlemah dari orang-orang biadab mirip manusia itu setidaknya setara dengan binatang mutasi level 20, dan manusia-manusia ini sama sekali bukan tandingan mereka. Saat White Bones pergi, mereka akan kehilangan perlindungan dari seorang ahli yang kuat, dan tentu saja dipenuhi rasa takut. Mengenai permohonan mereka, White Bones mengabaikan mereka dan terus maju menuju Yue Zong. Xiaolan, Kong Chuyun saling bertukar pandang dan mengejar. Selama mereka berada di samping White Bones, mereka merasa aman. Para enhancer lainnya juga saling bertukar pandang sebelum mengikuti. Setelah melalui pertempuran juga, mereka yakin bahwa hanya dengan mengikuti White Bones mereka akan memiliki peluang terbesar untuk bertahan hidup. Bersembunyi di sini berarti menunggu kematian. Para penyintas lainnya melihat semua ini dan segera mengikutinya. Ketika mereka sampai di bukit, mereka segera melihat Yue Zong terlibat dalam pembantaian habis-habisan terhadap para biadab itu. Kuat, setidaknya ada 200 orang biadab, tetapi setiap kali mereka berada dalam jarak 5 meter dari Yue Zong, mereka akan langsung diiris-iris oleh bilah pedangnya yang kuat. Semua orang terguncang saat mereka melihatnya. Banyak wanita muda dan remaja memiliki pandangan aneh di mata mereka. Di tempat yang genting seperti itu, hanya orang kuat yang bisa melindungi mereka. Makhluk-makhluk itu bukanlah zombie setelah puluhan dari mereka jatuh di tangan Yue Zong, sisanya melihat bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun pada Yue Zong. Mereka dengan cepat berpencar dan mencoba melarikan diri. Yue Zong tidak mengejar, sebaliknya, tetap di tempatnya untuk memulihkan diri. Setelah membunuh ratusan dari mereka, staminanya juga rendah. Di tempat yang berbahaya seperti itu, dia harus memastikan bahwa dia selalu siap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Xiaolan menghampiri Yue Zong, menatapnya dengan penuh hormat. "Yue Zong, kamu sangat kuat. Mulai hari ini, kamu adalah idolaku." Kong Chuyun mengikuti White Bones ke sisi Yue Zong. Rasa malu tergambar di wajah pucatnya karena kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, namun, dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup. Wanita pirang yang seksi dan cantik itu menghampiri Yue Zong dengan senyum menggoda, mengulurkan tangannya. "Hai. Aku Furana, anak laki-laki Tionghoa yang aneh, senang bertemu denganmu." "Hai, aku Yue Zong, ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu."
Dia menjabat tangannya dengan ringan dan berjalan memasuki desa. Beberapa enhancer yang masih hidup berjalan mendekat, tetapi Yue Zong tidak ingin menghibur mereka. Dia berharap menemukan lebih banyak petunjuk tentang dunia ini dari desa ini. Itu adalah hal terpenting dalam pikirannya saat ini. Ada kilatan aneh di mata Furana. Saat mereka melangkah ke desa, Xiaolan dan Kong Cuiyun langsung menjadi pucat dan mulai muntah. Dari sebagian besar penyintas yang mengikuti di belakang, banyak yang bereaksi dengan cara yang sama. Ada bau busuk-busuk di desa, di luar berbagai gubuk, kepala manusia yang tergantung, kaki, jantung, dan segala macam organ. Para korban adalah pria dan wanita dari segala usia, dan setiap ekspresi mereka adalah ketakutan pada saat kematian. Itu praktis merupakan pemandangan dari neraka, binatang-binatang sialan ini. Kong Cuiyun mengumpat keras, sebelum berjalan ke arah Yue Zong dan mencengkeram ke mejanya erat-erat. Dia telah melihat kepala seorang gadis yang usianya tidak lebih dari 12 tahun tergantung di luar sebuah gubuk. Pemandangan yang mengerikan dan tragis itu hampir membuatnya gila. Di lubang neraka ini, jika dia tidak mencengkeram ke meja Yue Zong, dia tidak akan punya keberanian untuk berlama-lama. Sulan mengamati Yue Zong dengan saksama, memperhatikan bahwa dia berjalan melalui tempat terkutuk ini tanpa ekspresi apapun, saat dia berpikir dalam hati, apa yang telah dia lalui sehingga hatinya mati rasa sejauh ini. Yue Zong telah melihat banyak sekali kebejatan dan kekejaman, terutama di negara A, dia telah melihat penduduk asli bahkan tidak menyayangkan anak-anak. Tidak mudah untuk menggoyahkan tekad dan hatinya yang teguh. Meski begitu, tidak peduli seberapa kuat keteguhan mentalnya, melihat keadaan para korban orang-orang biadab itu, amarahnya mendidih, niat membunuhnya membumbung. Dia mendorong pintu sebuah rumah, dan bau busuk yang kuat menyerangnya. Dia melihat sekeliling dengan saksama, memperhatikan tempat tidur, meja, beberapa kursi, dan perabotan lain yang mirip dengan rumah manusia, hanya saja lebih besar dan lebih bau. Yue Zong melihat sekeliling sebentar, matanya berbinar, saat dia melihat perangkat elektronik seukuran telapak tangan di atas meja. Dia segera mengambilnya. Detektor radiasi mampu membedakan tingkat radiasi dari 1 hingga 9. Yue Zong membaca pemberitahuan yang muncul saat dia memegang perangkat itu. Dia merasa hatinya hancur. Radiasi. Mungkinkah dunia ini memiliki tempat-tempat radiasi? Atau apakah ada beberapa wilayah radiasi yang terletak di mana-mana? Radiasi adalah hal yang mengerikan. Jika ada paparan jangka panjang, manusia dapat mengembangkan kanker. Setelah menggunakan rudal nuklir untuk meledakkan zombie cerdas yang berevolusi, 100 mil di sekitarnya segera ditutup dan diberi label terlarang. Tidak mungkin tempat itu dihuni dalam 100 tahun ke depan. Karena efek radiasi yang berbahaya itulah Yue Zong masih menyimpan 14 rudal nuklir, tidak menggunakannya untuk melawan para zombie. Yue Zong menekan sebuah tombol, menyebabkan perangkat radiasi menyala. Saat sederet karakter muncul, wilayah ini memiliki tingkat radiasi 3. Itu dianggap agak tercemar, dan pemberian obat anti radiasi level 3 akan memungkinkan seseorang untuk melintasi wilayah ini dengan lancar. Yue Zong melihat hasil pembacaan dan ekspresinya berubah jelek, sedikit tercemar, itu berarti wilayah ini sudah terkontaminasi. Sial, bukankah kita sedang terpapar sekarang? Jika kita tidak memberikan obat, itu akan berbahaya. Oh benar, kematian misterius itu, mungkinkah wilayah itu sangat tercemar? Radiasi dapat menyebabkan seseorang meninggal seketika. Yue Zong merasa yakin dengan kemampuannya dalam menghadapi bahkan binatang mutasi tipe 4. Namun, ada radiasi di mana-mana, dia tidak mungkin bisa melawannya. Rompi pertahanan level 5 yang dikenakannya memiliki kemampuan untuk bertahan melawan radiasi, tetapi kepalanya tidak memiliki perlindungan. Dengan kata lain, meskipun tubuhnya kebal terhadapnya, kepalanya masih rentan. Dia terus mencari di sekitar ruangan, menemukan sekantong gandum hitam dan beberapa lusin tulang, pemandangan yang dapat membuat siapapun muntah. Setelah meninggalkan ruangan, Yue Zong menemukan sebagian besar korban selamat bersembunyi di luar desa. Banyak dari mereka telah melihat pemandangan mayat yang mengerikan dan mulai muntah. Hanya sedikit yang berani masuk. Para enhancer berbeda, setengah dari mereka mengikuti Yue Zong dalam memeriksa rumah-rumah orang biadab, mencari sumber daya yang dapat digunakan. Setelah beberapa saat, orang-orang yang lebih berani tampaknya telah mengerti dan mulai menyerbu ke desa. Selain Xiaolan dan beberapa orang lainnya yang telah dilindungi selama kiamat, sisanya telah mengalami kesulitan mereka sendiri.
Ransum dan sumber daya penting dan mereka tahu itu. Di tempat yang kondisinya keras seperti itu, pentingnya makanan tidak bisa lebih besar lagi. Yue Zong meraih sekantong gandum hitam dan melemparkannya ke Kong Cuiyun, ambil ini. Seketika, dia menjerit jijik, apa ini? Bau sekali, kotor sekali, aku tidak mau pegang ini. Yue Zong langsung menatapnya dengan dingin. Ketika dia melihat itu, Kong Cuiyun merasa tubuhnya menjadi dingin. Meskipun dia sombong dan pemarah, dia tidak bodoh. Dia tahu betul bahwa saat Yue Zong meninggalkan dia dan Xiaolan, mereka berdua akan mati di tempat terkutuk ini. Terutama pria telanjang itu, mereka juga tidak akan membiarkan mereka pergi. Sudut mulutnya mengencang, saat dia menahan tangis dan meraih tas itu erat-erat. Yue Zong berbalik, tidak memedulikannya saat dia melihat ke kiri dan ke kanan, langsung memasuki ruangan terbesar. Mata Xiaolan bersinar dengan kilatan saat dia menawarkan, Cuiyun, biarkan aku membantumu. Kong Cuiyun menggelengkan kepalanya dengan tegas, tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Xiaolan menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sebaliknya, dia memasuki ruangan tepat setelah Yue Zong. Saat Yue Zong melangkah masuk, dia langsung melihat lusinan senapan serbu dan senapan runduk tergantung di mana-mana di ruangan itu, sementara peluru semuanya dilemparkan ke dalam baskom batu. Yue Zong mengambil senapan-senapan itu dan menilainya dengan saksama, senjata-senjata ini biasa saja, sepertinya tidak lebih maju dari teknologi di bumi. Sepertinya agak tua, Xiaolan memasuki ruangan dan langsung tertarik pada senjata-senjata itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambil sekantong gandum hitam yang dilihatnya. Setelah hampir mati, dia merasa lebih jelas tentang pentingnya tetap hidup. Dia tidak ingin menjadi tidak berguna dan ditinggalkan oleh Yue Zong. Yue Zong dengan santai meletakkan senapannya, sebelum melihat sekeliling dengan saksama. Segera setelah itu, matanya menjadi cerah, saat dia mengambil perangkat lain. Detektor sumber air, itu dapat mendeteksi jika badan air tercemar oleh radiasi pada skala 1 hingga 9. Yue Zong mengangkat perangkat itu dan berpikir dengan muram, detektor sumber air. Karena benda seperti itu telah diciptakan, kemungkinan besar dunia ini sudah terradiasi di mana-mana. Dia mencari dengan saksama, tetapi tidak menemukan hal lain yang berguna, dan dengan demikian menyerahkan semuanya kepada White Bones untuk dibawa. Senjata api dan amunisi ini dapat membantu Yue Zong. Meskipun dia tidak bergantung pada senjata, dia harus mengeluarkan lebih banyak uang dengan senjata-senjata ini. Jadi, memilikinya dapat membantu mengurangi bebannya sendiri. Saat dia meninggalkan ruangan, dia menemukan banyak orang yang selamat sudah berada di tengah-tengah pemulungan. Dia mendesah dan berjalan keluar. Dia tidak ingin tinggal lebih lama dari yang diperlukan di lubang neraka ini. Ketika dia meninggalkan desa, para penyintas lainnya juga mulai mengikutinya. Yue Zong melihat ke kiri dan kanannya, mengamati sebentar sebelum melanjutkan perjalanan ke barat. Dia tahu mereka saat ini sudah berada di lingkungan radiasi. Setiap detik yang dihabiskan di sini dapat menyebabkan mereka mengalami mutasi, atau terserang penyakit. Ma Fan melihat Yue Zong pergi dan wajahnya berubah, dengan cepat berteriak, tunggu. Tunggu sebentar, saudara Yue Zong, tunggu. Tanpa perlindungan Yue Zong, orang-orang ini akan merasa sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Ma Fan sangat jelas tentang hal ini. Dia berharap Yue Zong akan tetap tinggal untuk melindungi mereka semua. Yue Zong menoleh ke belakang tetapi terus berjalan setelah mengabaikannya. Xiaolan dan Kong Cuiyun mengikuti Yue Zong dengan erat. Furana dan para enhancer lainnya bertukar pandang dan dengan cepat mengikutinya juga. Ayo pergi. Ma Fan menggertakkan giginya dan membawa para penyintas keluar, mengikuti Yue Zong. Keinginan awalnya untuk mengumpulkan para penyintas untuk memerintah mereka telah lama pupus. Dengan detektor radiasi, Yue Zong sedikit lebih santai, menggunakannya untuk menentukan tingkat radiasi di wilayah tersebut. Setiap tempat dengan tingkat radiasi 4 dianggap tercemar sedang, Yue Zong akan segera menghindari tempat-tempat ini. Mereka terus berjalan selama seharian sebelum Yue Zong memutuskan untuk berhenti dan mendirikan kemah. Melihatnya berhenti, semua orang menghela napas lega. Dengan jentikan tangannya, sebotol air mineral muncul di tangannya. Dia meminumnya dalam sekali teguk. Setelah berjalan seharian, semua orang merasa haus. Melihat betapa bersihnya minuman Yue Zong, semua orang menelan ludah, mata mereka berkilat karena iri. Xiaolan ragu-ragu sejenak sebelum menghampiri Yue Zong dan memohon,
Aku haus, boleh aku minta air? Yue Zong menatapnya, mengerutkan kening sedikit sebelum mengeluarkan botol dan menuangkan tutup botol untuknya. Mata Xiao Lan berkilat kecewa, tetapi dia tetap berterima kasih padanya, terima kasih. Kong Chuyun tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika dia melihat itu, pelit. Ma Fan menghampiri Yue Zong, berkata, kakak, aku Ma Fan, aku tahu kamu punya air. Sekarang, semua orang haus, tolong sisihkan sedikit untuk semua orang. Di masa-masa sulit ini, kita harus bekerja sama dan mengatasi ini bersama-sama. Yue Zong menatap Ma Fan dengan dingin, dan mengejek, air yang kumiliki, adalah air yang kubawa, apa hubungannya denganmu? Kalau kau mau minum, cari saja sendiri. Jangan ganggu aku, enyahlah. Ketika Yue Zong melihat detektor sumber air, dia tahu bahwa air bersih yang bebas dari kontaminasi apapun sangatlah berharga. Dia memang memiliki sejumlah besar air di cincin penyimpanannya, cukup untuk bertahan selama setengah tahun. Namun, jika dia memberikannya kepada ratusan orang yang selamat ini, air itu akan habis dalam beberapa hari. Dia tidak menganggap dirinya sebagai orang suci, dia juga tidak bermaksud mengorbankan dirinya demi yang lainnya. Kau terlalu egois, Ma Fan langsung meledak, berniat untuk mengumpat, ketika duri tulang yang tajam menjulur tepat ke dahinya dalam sekejap. Melihat kilatan di mata iblis White Bones, Ma Fan menelan kata-katanya dengan susah payah dan terhuyung mundur. Yang kuat memangsa yang lemah, ini adalah hukum rimba sekarang. Ma Fan telah melihat evolver lain membunuh orang dengan santai. Dia tidak ingin menjadi hantu di bawah pedang Yue Zong. Setelah dibentak, Ma Fan menyelinap kembali ke sudutnya dengan ekspresi muram. Kong Chuyun melihat Ma Fan pergi dan menghampirinya, menatapnya dengan mata indahnya, tolong beri aku seteguk air. Yue Zong menatapnya dan menuangkan setengah tutup botol untuknya. Kong Chuyun menerimanya dan mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih. Dia tahu bahwa makanan dan air sangat penting. Yue Zong bersedia memberi mereka, agar mereka bisa hidup. Dia mengambil setengah cangkir air dan memperhatikan banyak tatapan ke arahnya, yang dipenuhi dengan rasa iri, cemburu, harapan, dan berbagai macam emosi lainnya. Dia merasakan dorongan tertentu karena berada di atas yang lain. Yue Zong mengeluarkan roti, merobek bungkusnya, dan melemparkannya dengan santai. Sebelum mendarat, Xiao Lan segera mengulurkan tangan untuk mengambil bungkusnya, menjulurkan lidahnya untuk menjilati bagian dalam bungkusan itu. Kong Chuyun terkejut ketika dia melihat ini sebelum dia tiba-tiba mengerti. Mereka berada di lingkungan yang jauh lebih keras daripada bumi, setiap makanan sangat berharga. Mata Yue Zong tiba-tiba berbinar, saat ia menghabiskan roti dalam 2 atau 3 gigitan, dan berlari ke arah utara. Tidak lama kemudian, Yue Zong menemukan sebuah badan air yang mengalir. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan air, ada peluang untuk hidup. Dengan kehidupan, ada potensi makanan juga. Yue Zong menatap sungai, matanya menyipit. Ia tidak melihat tanda-tanda kehidupan di sungai. Karena curiga, ia mengeluarkan detektor air dan menancapkannya di air. Tiba-tiba, suara peringatan terdengar dari perangkat itu, peringatan. Peringatan, radiasi air berada pada level 7, dianggap sangat tercemar. Jangan dikonsumsi, karena akan menyebabkan tubuh Anda bermutasi atau rusak. Wajah Yue Zong berubah saat dia mundur ketakutan, seolah menghindari ular. Itu adalah sumber air pertama yang dia temukan, tetapi bahkan saat itu tidak dapat diminum. Ini membuktikan bahwa tidak ada apapun di sekitarnya yang layak untuk dikonsumsi manusia. Jika ada sesuatu yang bisa dimakan manusia, itu adalah gandum yang menghitam atau daging manusia itu sendiri. Seorang enhancer yang mengikuti dari dekat segera bergegas ke sungai ketika dia melihatnya. Ada ekspresi kegilaan dan kegembiraan di matanya saat dia berteriak, air. Ada air, ini hebat, hahaha, ada air. Yue Zong menatapnya dan memperingatkannya, hati-hati, tingkat radiasi airnya ada di level 7. Radiasi level 7. Enhancer itu menatap Yue Zong dengan curiga, sebelum tertawa dingin, dan menangkupkan air itu saat dia mulai meneguknya dalam-dalam. Dia menyeringai lebar, air yang sangat manis, sangat jernih, dan sangat manis. Dia mabuk karena kebahagiaan dan menatap Yue Zong dengan senyum menantang. Yue Zong tidak peduli dan pergi. Karena dia dikenal sebagai yang terkuat di antara mereka, setiap tindakannya menarik perhatian semua orang. Mereka menemukan sungai itu, dan semua orang segera menyerbu.
Setelah berjalan sepanjang hari, mereka benar-benar haus. Untuk menyalakan api dan memasak, mereka juga membutuhkan air. Yue Zong menatap orang-orang yang panik dan berbicara dengan acuh tak acuh. Sungai ini sudah tercemar dengan tingkat radiasi 7. Mungkin ada salahnya meminumnya. Mendengar kata-katanya, semua orang mulai ragu-ragu. Enhancer yang telah minum beberapa teguk membalas, jangan percaya padanya. Aku sudah minum begitu banyak dan masih baik-baik saja. Dia hanya ingin mengendalikan semua orang melalui persediaan airnya. Mendengar kata-katanya, beberapa dari mereka melemparkan tatapan curiga pada Yue Zong. Yue Zong tidak peduli dengan mereka dan berjalan menuju area yang telah dipilihnya untuk tempat perkemahannya. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan tenda dan mendirikannya. Dia telah mengingatkan mereka karena kesopanan dasar dan itu sudah menjadi intinya. Apa yang mereka pilih untuk dilakukan bukanlah terserah padanya. Furana menghampiri Yue Zong saat dia melihatnya mendirikan tenda, sambil berpikir, harta karun spasial, atau keterampilan spasial. Yue Zong ini benar-benar istimewa. Xiaolan dan Kong Cuiyun memperhatikan Furana yang cantik dan memikat itu mendekat, dan mereka merasakan ancaman saat mereka menatap tajam ke arahnya. Dia berjalan menghampiri Yue Zong dan memberinya senyum yang mempesona. Hei! Yue Zong, bolehkah aku minta segelas air? Yue Zong langsung menolaknya. Maaf, tidak bisa. Air terlalu berharga di sini. Aku tidak bisa memberikannya begitu saja. Jika kamu menginginkannya, kamu harus memberikan harga yang tepat. Yue Zong telah berjalan seharian dan menemukan aliran sungai ini, hanya untuk menemukan bahwa aliran sungai itu sudah terkontaminasi. Ini membuktikan betapa langka dan berharganya air di sini. Jika air itu ada di bumi, ia dapat dengan mudah memberikan beberapa ton air. Namun, ia tidak mampu melakukannya di sini. Furana tetap tersenyum, meskipun ia tidak percaya ada seseorang yang benar-benar menolaknya. Ia menenangkan emosinya dan bertanya, apakah air di sungai itu benar-benar terkontaminasi? Yue Zong menjawab dengan lembut, jika kau tidak percaya padaku, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Furana mengalihkan pandangannya dan bertanya, kalau begitu, Yue Zong, berapa harga yang kau minta aku bayar agar aku bisa mendapatkan air? Yue Zong menatapnya tajam dan memberinya syarat yang berat, budak. Selama kau bersumpah untuk menjadi budakku, dan melayaniku dengan sepenuh hatimu, tidak melanggar perintahku, aku akan memberimu makanan dan air yang cukup. Kalau tidak, kita tidak ada hubungannya satu sama lain, mengapa aku harus membantumu? Tentu saja, jika kau menjadi budakku, selama kau tidak mematuhi perintah apapun, aku akan membunuhmu pada saat pertama aku bisa. Ketika Furana mendengar ini, dia berusaha keras untuk mempertahankan senyumnya saat dia mundur, budak. Kalau begitu, lupakan saja. Yue Zong melihatnya pergi dan terkekeh dingin, terus mendirikan tendanya. Dia telah mengajukan syarat seperti itu untuk mencegah orang-orang meminta dia untuk berbagi. Yue Zong masih tidak yakin tentang dunia ini, dan makanan dan air sudah sangat berharga. Dia tidak mungkin menyia-nyiakan sumber daya untuk orang-orang ini. Dia masih harus bertahan setahun penuh di sini. Justru karena inilah Yue Zong tidak menawarkan untuk mengumpulkan sisa para penyintas dan mengambil alih peran sebagai seorang pemimpin. Begitu dia melakukan itu, dia bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka dan harus berbagi sumber dayanya yang berharga dengan mereka. Sebelum menemukan sumber air minum, dia tidak akan mencoba membangun faksinya dulu. Di sisi lain, ketika Xiaolan mendengar kata-kata Yue Zong, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam dilema. Namun, dia segera mengambil keputusan. Peringatan Yue Zong tidak benar-benar mencegah para penyintas untuk meminum air itu, karena banyak yang pergi untuk memuaskan dahaga mereka dengan air itu dan menggunakannya untuk menyiapkan gandum hitam dari desa. Begitu gandum itu matang, pemandangan buruk segera muncul. Mereka yang telah pergi ke desa untuk mendapatkan gandum mulai makan dan minum, tidak berbagi dengan para penyintas lainnya. Mereka jelas tentang kekurangan sumber daya dan mereka secara alami tidak akan berbagi apa yang mereka miliki dengan orang lain. Itu adalah sifat dasar manusia. Pada saat ini, di depan Ma Fan, ada kuali besar gandum hitam dan air sungai yang sedang dimasak. Beberapa pria kekar menggunakan mangkuk bau untuk menikmati sup. Beberapa wanita dan anak-anak menatap sup itu dengan iba, menelan ludah mereka, menatap Ma Fan dengan iba. Seorang anak laki-laki kecil dan kurus menghampiri Ma Fan dan memohon, "Pemimpin. Aku lapar."
Beri aku sedikit. Mavan menatap anak laki-laki itu dan matanya berkilat kesal. Tidak. Gandum ini ditemukan melalui kerja keras kita. Kau tidak bekerja dan ingin menikmati hasil kerja keras kita. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang telah bekerja keras? Jika kau ingin makan, kau harus berusaha. Tidurlah dulu, jika kau tidur, kau tidak akan merasa lapar. Karena anak laki-laki itu tidak banyak berguna, Mavan juga tidak menganggapnya penting. Di hadapan yang lemah, ia memperlihatkan sifat egoisnya sendiri. Kelompok-kelompok kecil lainnya pun sama. Yang lemah tersisih, dan hanya yang kuat yang dapat menikmati makanan. Beberapa wanita menggunakan tubuh mereka sendiri untuk ditukar dengan makanan. Suara erangan terdengar dari berbagai kamp.